mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada seluruh peserta Teacherpreneurship Angkatan Kedua yang diselenggarakan oleh PP Himpaudi bekerja sama dengan Nueva Digital Campus dan didukung sepenuhnya oleh Telkomsel, AAJI, tentu saja dengan Yayasan Benih Baik Indonesia. Hari ini kita memasuki hari pertama kelas pelatihan Teacherpreneurship atau PAUD Berdikari Himpaudi bekerja sama dengan Nueva Digital Campus. Dan pada hari ini kita akan menerima 3 materi dari 3 narasumber. Kemudian kita akan memulai acara kita dengan berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan, keselamatan, dan kebermanfaatan. Dan kepada Kang Dede dipersilakan untuk memimpin doa. Kepada Kang Dede dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pagi ini, siang ini, teman-teman di seluruh tanah air, khususnya di Indonesia Timur, yang akan mengikuti kegiatan Teacherpreneurship Angkatan Kedua ini, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keberkahan. Teman-teman sekalian, untuk memulai sebuah acara yang kita harapkan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, juga keberkahan bagi hidup kita, mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan memulainya dengan membacakan sebuah surah Al-Fatihah yang isinya diantaranya memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa berada di jalan kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami bersama-sama sejawat kami, teman-teman kami, berniat mengikuti sebuah kegiatan Teacherpreneurship, sebuah usaha untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang keguruan, keilmuan, kewirausahaan. Semoga apa yang kami lakukan ini membawa berkah bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan putra-putri, anak-anak yang kami asuh, yang diamanahkan kepada kami di PAUD kami, beserta orang tua mereka, beserta masyarakat di sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan berikanlah kepada kami kebaikan juga di akhirat kelak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Kang Dede Rusyadi sebagai Ketua 4 Kesosek dari PP Himpaudi. Dan selanjutnya tanpa berpanjang kata, sambil tetap kita menunggu kehadiran undangan istimewa, tamu undangan istimewa dari Telkomsel, dari AAJI dan juga dari Yayasan Benih Baik Indonesia, kita akan segera masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Betty Nuraini MM. Kepada Ibu Betty, apakah sudah bergabung di
Silakan Ibu Betty. Saya sudah bergabung dari pagi. Oke, baik. Mbak Betty, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kurikulum dari Mbak Betty. Baik, Bapak Ibu yang akan hadir sebagai pemateri pertama, yaitu dengan nama lengkap Dr. Haja Betty Nuraini MM, tempat tanggal lahir di Palembang pada tanggal 25 September 1968, beragama Islam dan bernomor HP 081-2727-10710. Latar belakang pendidikan SMA 3 Bandar Lampung, S1 FKIP di Bandar Lampung, kemudian S1 S2 Manajemen di Universitas Bandar Lampung dan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini jenjang kepangkatan Lektor TMT 01 Juni 2009. Kurang lebih demikian begitu banyak, dan saat ini beliau adalah sebagai Ketua Banpe di Provinsi Lampung dan beliau adalah Sekretaris Umum Himpaudi Pusat. Di samping sebagai seorang dosen tetap di beberapa perguruan tinggi, yaitu di UHAMKA di Jakarta dan juga di sebentar, saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini banyak sekali. Kemudian pengurus di Provinsi Lampung ya, Mbak Betty. Ya, kemudian juga ini ada banyak sekali hasil karyanya, Tim Nasional Penulis Panduan Pelaksanaan, Tim Nasional Menumbuhkan Minat Baca Anak, luar biasa nih Mbak Betty ini. Tim Nasional Penulis Panduan Pelaksanakan Gerakan Gernas Baku, kemudian penghargaan yang pernah diraih, penghargaan Kartini Award, HIPTKI tingkat nasional, luar biasa, sebagai peserta terbaik 1 tingkat nasional pada pelatihan asesor, kemudian fasilitator terbaik tingkat nasional, dan dosen terbaik pasca sarjana STI Muara tahun 2018. Wow, luar biasa, banyak sekali. Dan ini sangat banyak karena Mbak Betty ini seorang yang sangat multitalenta. Untuk itu tanpa berpanjang kata, kami persilakan kepada Mbak Betty untuk memulai materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pertama, Himpaudi Jaya. Tangan-tangan teman-teman kepalkan semua ke atas, yuk. Semua kepalkan ke atas ya. Jaya. Himpaudi Jaya. Sama-sama katakan begitu. Walaupun teman-teman di mute, tapi apa yang teman-teman lakukan, kita bisa lihat semua. Himpaudi Jaya. Yang kami hormati tentu saja yang bekerja sama dengan kami, pihak dari Nueva Digital Campus yang kerjasamanya luar biasa dengan PP Himpaudi, tentu kerjasamanya bersama Kesosek ya, bidang Kesosek yang dinakodai langsung oleh Pak Dede dan Bu Yufi. Kemudian yang kami sayangi Bunda Ana yang tak henti-henti mencari anggaran, bagaimana pendanaannya bisa dapat, kemudian ini pelatihan ini bisa terlaksana. Bunda Ana ini adalah ketua 3 Himpaudi, ya. Bunda Ana semoga sudah hadir di sini dan kami didukung oleh Benih Baik yang tentu saja AAJ dan dari Telkomsel. Saya sebagai Sekretaris Umum PP Himpaudi mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Dan kepada 13 peserta teacherpreneurship yang Ibu cintai, yang Bunda Betty sayangi, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua, dan Papua Barat. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyampaikan kepada teman kita yang lain. Sesungguhnya kita ada 600 orang di sini. Mohon disampaikan bahwa acara ini sudah dimulai di grupnya masing-masing. Ya, boleh Bunda Betty mulai dan buka dengan pantun dulu ya Bu Yufi ya. Pergi ke kebun bersama paman. Di kebun mencari rambutan. Salam hangat Bunda Betty haturkan.
kepada peserta Teacherpreneurship sekalian. Tetap semangat dan Himpaudi Jaya. Cakep. Ya, teman-teman semua, kita tahu bahwa ini adalah tahap kedua dari pelatihan Teacherpreneurship yang tentu dirancangnya tidak mudah oleh Nueva Digital Campus bersama Kesosek PP Himpaudi. Ya, oleh karena itu teman-teman, kami juga para narasumber menyiapkan materi ini tidak main-main, menyiapkan materi dengan serius. Oleh karena itu, mari kita seriusi untuk mengikuti materi ini. Cara seriusnya bagaimana? Kita buka videonya, kita saling bertatap wajah supaya Bunda Betty tuh tahu tuh, yang gelap-gelap itu ternyata ada orangnya. Yang khawatirnya Bunda Betty begini loh, ini ada orang apa enggak ya? Apa cuma sedikit ya yang ada di sini? Itu khawatir Bunda Betty. Yuk, buka videonya. Kemudian, nah, mulai buka video. Bunda Yufi mohon Bunda ikut monitor Bunda. Dibuka video, kemudian yang masih nggak bergerak-gerak kayak patung itu coba gerak-gerak dikit. Bunda Betty takut itu bukan orang itu. Benar-benar hanya foto yang dipajang itu kan. Orangnya di balik ini ada nggak? Jangan-jangan dari 226, ini cuma 100 yang ngikutin. Nah, teman-teman, ayo kita serius. Kita lakukan semua ini karena ibadah kita kepada Allah. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kita dan akan menjadi wirausahawan, wirausahawati yang handal kelaknya setelah selesai pelatihan ini. Izin, Bunda Betty share screen-nya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat teman-teman. Bunda Betty slideshow ya. Terlihat sudah cukup jelas kalau begini, soalnya kalau slideshow Bunda Betty tidak bisa menatap teman-teman semua. Baik, cukup jelas ya. Satu materi yang diminta oleh Digital Nueva dengan Kesosek bahwa ada satu materi manajemen kewirausahaan. Dalam hal ini memang untuk S2-nya Bapak Ibu dari pihak Digital Nueva, mungkin karena ini dimintakan ke Bunda Betty karena Bunda Betty dari manajemen marketing untuk S2-nya memang. Kemudian rumpun yang S3-nya dari rumpun manajemen pendidikan. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah minta izin kepada Bu Yufi dan Kang Dede, bagaimana Bunda Betty menyederhanakan materi ini menjadi materi yang supaya dipahami, tidak dengan istilah-istilah yang rumit, agar nanti dengan membaca PPT ini aja, teman-teman bisa memaknai apa manajemen kewirausahaan ini. Jadi, ayo kita simak bersama-sama, ya. Sebagai introduction, kita lihat apa sih manajemen itu? Ya, tentu teman-teman sudah sebagian besar tahu atau sudah tahu, tetapi kita akan ulangi. Apa manajemen itu? Kita mulai dengan makna-makna sederhana saja, ya. Apa itu manajemen? Ya, apa itu kewirausahaan? Apa itu manajemen kewirausahaan? Baru kita masuk ke step selanjutnya, begitu. Nah, ini hanya pengertian-pengertian yang sederhana Bunda Betty ambil. Kan banyak sekali pengertian manajemen tuh ya. Jadi Bunda Betty ambil apa ya yang paling mudah, yang kira-kira cocok untuk pelatihan kita ini. Jadi manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Ini dari G.R. Terry. Namun secara umum, manajemen bisa dikatakan suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Jadi misalnya seperti kita ada acara begini. Tentu ada balik-baliknya orang yang mengatur, memanage acara ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dengan usaha nanti. Kalau kita pun ada usaha, itu ada orang yang mengatur bagaimana usaha itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, manajemen perlu dilakukan. Untuk apa? Agar bisa mencapai tujuan dan target. Semua pekerjaan kita itu harus didahului dengan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang, prosesnya bagus, maka hasilnya akan bagus. Disinilah dilihat kemampuan seorang pemimpin
apakah mereka mampu membawa apa yang mereka lakukan, usaha apa, acara apa, itu kuncinya di manajemen, ya. Ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang ada atau tersedia. Jadi kita menggunakan tenaga, kalau punya usaha kita ambil tenaga orang lain untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa, usaha kita apa. Nanti tergantung Bapak dan Ibu. Kita lihat nanti tren-tren usaha itu yang bertahan apa, yang mati apa, kemudian yang maju melaju sekali apa. Nanti kita lihat semua Bapak dan Ibu. Oleh karena itu merugi kalau kita tidak perhatikan, ya. Mari kita perhatikan, kita buka videonya sekali lagi. Jangan hanya ditampilkan untuk peserta foto, tetapi benar-benar menyimak supaya Bunda Betty ada chemistry nih. Chemistry saling tatap wajah nih. Tatap Bunda Betty, wajah Bunda Betty. Terus ayo senyum. Bunda Betty mau lihat nih, senyum. Dorseli, Titarselo, senyum yuk. Bunda ini, Bunda Evelyn, senyum yuk. Bunda Rita, senyum yuk. Tuh, udah mulai senyum ya teman-teman. Terus yang kosong cuman kelihatan plafonnya ini kemana ya? Elia Nur Sam. Bunda, ya Bunda Betty berharap Bunda Betty bisa saksikan senyum teman-teman melalui pertemuan daring ini ya teman-teman ya. Kita lanjut berikutnya. Kemudian, apa arti dan pengertian dari kewirausahaan? Dari Joko Untoro bilang, pengertian kewirausahaan itu adalah suatu keberanian. Nah loh, ini kan dibutuhkan satu keberanian. Nanti Digital Nueva akan menjelaskan nanti panjang banyak materi-materinya ke belakang nanti ya. Untuk melakukan upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Tentu ketika kita berwirausaha, apa yang misalnya kita usahanya menjual makanan misalnya empon-empon. Nah, tentu itu bermanfaat bagi orang lain untuk kesehatan. Dan juga bermanfaat bagi kita dengan mendapatkan hasil dari penjualan yang kita. Atau orang-orang yang kita libatkan juga mendapatkan dampak manfaatnya. Begitu teman-teman. Kemudian, Lecturonal Melisser mengartikan kewirausahaan sebagai semua proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil. Ide tidak cukup hanya di kepala, teman-teman. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Terus kapan nantilah, gitu teman-teman. Sehingga ide itu tersimpan hanya sebagai ide dan tidak pernah kita wujudkan padahal sudah 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun kita wujudkan, tentu perjalanannya sudah panjang begitu loh. Ya, sudah mungkin yang tadinya masih manual, tidak menggunakan mesin, 1 tahun kemudian sudah beli mesin. Contohnya dari Lampung itu ada yang berusaha, guru PAUD yang berusaha bawang goreng, teacherpreneurship, namanya Bunda Nuki. Beliau dari awal itu punya ide melakukan, ya mulai saja, dan selalu konsultasi dengan Bunda Betty, mulai saja dari kemasan plastik biasa, disuruh cicip kirim ke Bunda Betty, cicip, kurang apa? Kurang gurih, kurang renyah, segala macam. Dia tidak menyerah, mulai lagi, cari coba di browsing bawangnya harus bagaimana atau alatnya ya. Kemudian beberapa bulan kemudian dia kirim lagi. Oh, ini mulai enak tapi belum enak. Ada bawang yang Bunda Betty makan, kerjaan rumahan itu enak sekali. Nih, seperti ini enaknya Bunda Betty berikan ilustrasinya ya. Kemudian belum ada kemasan. Sekarang sudah berjalan 1 tahun teman-teman, sudah punya mesin untuk mengiris bawang. Kemasannya sudah bagus, kemudian dia sudah kirim bawangnya itu ke artis-artis untuk dimasukkan itu iklan itu ya, apa namanya itu, lupa Bunda Betty itu. Nah, sudah bawangnya sekarang teman-teman enak sekali, tidak kalah dengan bawang yang Bunda Betty beli dari Palu. Bawang dari Palu itu ya paling enak, paling gurih. Nah, punya Bunda itu tinggal sekarang bagaimana memarketkan
perusahaan itu nanti. Nah, dalam materi-materi ini kita akan dapatkan semua perjalanan menuju ke sana, teman-teman. Ya. Bunda Betty ulang. Jadi, kewirausahaan sebagai semua proses merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang sudah punya ide, ayo idenya setelah ini kita wujudkan. Kalau belum punya ide, kita cari ide, ya, kita wujudkan juga. Tidak ada kata terlambat, teman-teman semua. Lalu ketika digabungkan antara manajemen dengan kewirausahaan, apa pengertiannya? Manajemen kewirausahaan itu menyangkut semua kekuatan perusahaan. Baik dia perusahaan perorangan yang masih kecil, usaha kecil ya, kita tidak sebutnya semua perusahaan, usaha kecil yang menjamin bahwa usahanya nanti akan betul-betul berlangsung atau eksis. Bila usahanya ingin berhasil, para wirausaha menggunakan proses kreativitas dan inovasi. Bunda Betty garis bawahi, kreativitas dan inovasi. Apa itu? Kita akan ulas nanti pada slide berikutnya. Nah, kalau usaha kita sama saja dengan orang lain, harganya sama saja, tidak punya daya saing, sulit kita untuk memenangkan strategi pasar atau merebut pasar konsumen atau konsumennya. Sulit, teman-teman. Ya. Sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber ekonomi untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Sekarang, dalam sebuah organisasi, walaupun nanti manajemennya sederhana, itu harus ada manajemen sederhana. Ya, kita hanya beberapa orang, tetap harus kita atur tata alur kerjanya, teman-teman. Untuk apa sebenarnya manajemen ini? Nah, teman-teman kita lihat, fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa hal. Yang paling sudah sangat populer itu ada disebut POAT. P pertama itu planning, yang huruf kedua itu organizing, A-nya actuating, C-nya controlling. Yang Bunda Betty tambahkan evaluasinya nanti teman-teman ya. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Ayo yang belum dibuka videonya kita buka yuk. Kita dengarkan. Kalau ini terasa rumit dan susah, dengarkan dulu, nanti dibaca lagi ya. Nanti boleh tanya. Di sini nanti ada yang sangat kompeten, Digital Nueva Campus yang akan ikut menjelaskan dan mengawal acara hingga selesai. Fungsi manajemen kewirausahaan yang pertama, perencanaan planning. Nah, Bunda itu mau menyiapkan apa? Apa yang mau saya lakukan? Yuk kita mikir yuk. Sekarang saya sudah ikut di materi manajemen. Kira-kira saya ingin merencanakan usaha apa ya ke depannya ya? Yang saya punya ilmu dan kemampuan dan juga pasar juga merespon. Ya, apa kira-kira? Pisang mau saya olah misalnya jadi suatu makanan yang enak. Kemudian dari kelapa, apakah dari kelapa? Ataukah empon tadi? Ataukah pempek? Ataukah bawang goreng? Ataukah mau masker? Dan lain sebagainya. Bunda sudah mulai bisa berpikir, sekarang punya planning, punya rencanaan. Nah, sudah mikir nih, oh saya mau buat usaha pembuatan masker misalnya. Walaupun maskernya sudah banyak, tapi kalau kita punya daya saing, karena semua orang membutuhkan masker, ya tidak apa-apa, berani kita melakukannya. Tapi kita menjamin punya kita kualitasnya bagus, begitu loh. Dan unik. Uniknya apa? Mungkin ditambahin dengan ciri khas daerahnya. Kalau dari Papua di maskernya ada gambar, misalnya lambang-lambang yang dari Papua begitu loh, atau dari daerah lain, sehingga orang lain juga tertarik begitu. Lalu sudah punya ide, nggak boleh disimpan idenya. Kapan ya saya mau mulai pakai target? Teacher prinsip ini sampai akhir Desember. Nah, saya mulai merencanakan. Walaupun nanti mulailah teman-teman, mulailah rencanakan. Awal Januari saya mulai nanti dengan sederhana ke teman-teman sendiri, ke keluarga sendiri dulu. Gitu. Bagaimana melakukannya? Nah, bagaimana melakukannya? Yang paling tahu siapa? Tentu saja bunda-bunda dan yanda yang ada di sini.
Ya, bagaimana? Saya berarti mulai melakukannya sekarang mandiri dulu, belum ada orang lain. Nanti setelah itu kita baru bisa menggandeng orang lain untuk membantu kita. Mungkin dari mulai anak ya, mulai dari ibu kita atau nenek gitu bersama-sama, keluarga terdekat dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Mau kayak mana melaksanakannya? Dan siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut? Nah, yang tadi Bunda Betty katakan. Teman-teman udah mikir nih. Kemudian yang kedua, organisasi atau pengorganisasian. Kita mulai nata tugas tuh walaupun dengan anak sendiri. Nih, ibu mulai ya buat nanti makanan misalnya pisang goreng yang benar-benar enak yang kita kasih topping-topping yang orang lain tidak ada, misalnya begitu ya. Pisang gorengnya manis, gurih. Terus kamu coba buat bagaimana cara kita memasarkannya sama anaknya ya. Kemudian cari kemasannya bagaimana misalnya gitu. Kita bagi tugas dan wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja yang sebaik mungkin. Walaupun itu keluarga kita. Nggak boleh kita pakai tusuk sate sama-sama saja. Tetap walaupun yang dilibatkan ibu, suami, istri, anak, adik, tetap ada pembagian kerja supaya ini semua tertata begitu. Satu orang bunda atau yandanya nanti sebagai pemimpinnya, ya. Suara bisa diambil bersama. Kemudian yang ketiga pelaksanaan. Nah, sudah nih, sudah punya persiapan, disiapin semuanya, sudah ditata, ditugas wewenang. Kita pelaksanaan, wujudkan. Jangan mimpi saja, kita harus bermimpi. Mimpi itu kemudian kita wujudkan, kita bangun dan kita wujudkan. Tidak boleh ide saja. Ide tidak boleh hanya tersimpan. Mari kita lakukan. Ya, kita lakukan, terapkan. Kemudian setelah itu harus ada pengukurannya dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Rencananya, tugasnya ini A. Kemudian proses sudah dijalankan pelaksanaannya. Bagaimana hasilnya? Dikontrol oleh pemimpin, ya. Pemimpinnya siapa? Bunda. Kontrol sesuai atau tidak sesuai hasilnya. Walaupun sekalipun kita menjual makanan yang sangat sederhana, itu tidak boleh lepas dari kontrol, teman-teman. Karena lepasnya usaha-usaha orang, contoh di Lampung saja, ada satu usaha yang bagus. Itu udah berjalan, usaha rumahan. Dari kecil dia buat keripik pisang. Tambah keripik singkong, tambah keripik nangka, sehingga menjadi besar. Ya, jadi besar. Dan Bunda Betty sendiri sering sekali, kalau ada tamu-tamu dibawa ke sana. Suatu saat kita beli, itu keripik singkongnya itu beda dengan rasa aslinya. Kenapa? Ini lost control. Dan loss planning dari perencanaan, loss sudah dari perencanaan yang tadinya buat sendiri. Perencanaannya itu nyiapin keripik singkongnya buat sendiri. Dalam perjalanan, karena sudah merasa laris, sudah merasa laku, kemudian loss control, prosesnya tidak dilaksanakan, kontrolnya lepas. Apa yang terjadi? Itu keripik singkongnya berbeda dan rasanya tidak enak, minyaknya tidak enak. Karena itu teman-teman, usaha yang sudah berjalan bagus itu pelan-pelan, bukan pelan lagi, cepat runtuh. Ada kompetitor di samping yang lebih hebat, langsung orang lari ke sana. Untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah runtuh, itu sulit. Ya, sulit teman-teman. Oleh karena itu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, walaupun usahanya kecil, walaupun kita hanya membuat pisang molen yang di rumah, walaupun kita hanya membuat martabak yang di rumah, semua harus dalam tahap-tahap ini, supaya bukannya kita runtuh, tapi kita makin maju ke depan. Bunda Betty tambahkan penilaian. Lalu kita sendiri menilai kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses. Oh, ternyata ini yang buat kami ini. Dari harga kami bersaing. Dari kemasan menarik. Dari rasa punya kami lebih enak, begitu. Dari rasa punya kami lebih enak. Dari bentuk barang, bentuk masker misalnya, punya kami lebih aman karena 3 lapis kainnya. Sehingga daya
daya tahan terhadap serangan virus itu lebih kuat, begitu. Nah, kita harus evaluasi. Kalau gagal, kegagalnya kenapa? Saya kenapa gagal? Oh ya, kemarin jika tidak ada bahan baku, saya ambil aja bahan baku yang misalnya pisangnya itu pisang yang udahlah yang penting ada. Karena sayang tuh kalau tidak jualan itu, begitu kan. Nah, akhirnya dimakan oleh pelanggan itu tidak enak, dari mulut akan ke mulut. Nggak mau lagi lah, makanannya sudah mulai tidak enak. Nggak mau lagi lah beli maskernya jahitannya nggak enak dipakai, hidung aja tidak ketutup, begitu misalnya. Atau usaha-usaha yang lainnya banyak lagi teman-teman semua. Ya, kita lihat begitu banyak usaha-usaha yang bisa kita buka, ya, makanan, ya, kemudian produk-produk lainnya banyak sekali. Nanti kita bisa lihat dan ke bawahnya nanti ada. Lanjut berikutnya. Nah, secara umum yang harus diperhatikan sebelum mulai usaha. Nih bunda-bunda wajib semua melihat ke arah sini. Yanda, ini kunci ketika kita mau mulai buka usaha. Ya. Nanti bunda berikan semua PPT ini, bunda sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama produk. Kita mau produk apa? Siapkan satu produk yang kita inginkan. Apa keunggulan produk kita dibandingkan produk pesaing? Kita pikirkan dulu. Saya mau buat produk yang sama, tapi kenapa produk saya ini? Apa keunggulan saya? Kalau teman-teman mulai dengan produk yang sama dengan orang lain atau di bawah standar dengan orang lain, nanti akan kecewa. Akhirnya, saya nggak punya bakat. Tidak bisa begitu. Ini bisa digali kok bakatnya. Ini bisa dipelajari kok bakatnya. Ya. Banyak orang yang awal-awal bilang tidak ada bakat, tetapi mereka sukses di bidangnya karena semangat, ya, inovasi, kreatif, menggandeng orang lain dengan ide-ide boleh juga. Tidak harus ide kita tampung orang lain. Apa yang dibutuhkan dari yang mereka butuhkan saat ini kita bisa buat, begitu loh. Apakah produk kita memiliki suatu nilai yang lebih dibandingkan pesaing? Bagaimana cara memperoleh bahan baku serta berapa biaya bahan baku tersebut. Jangan sampai sudah buat nanti sudah 2 bulan, tiba-tiba bahan bakunya tidak ada dan langka karena memang bahan bakunya yang dicari sulit. Misalnya ada pembuatan roti apel. Roti apelnya itu hanya dari roti apel hijau. Bayangkan teman-teman, ketika bahan bakunya tidak ada, maka usaha itu terputus. Jadi teman-teman juga harus bayangkan ketika bahan bakunya yang harus gampang didapat, dia tidak terputus, berapa biaya bahan baku, apakah dia musiman, musimannya akan tiba-tiba akan melonjak drastis. Ketika musiman melonjak drastis, kita tidak bisa menaikkan, maka kita akan tutup. Begitu loh. Apakah ada teknologi pembuatan produk tersebut? Kalau tidak ada, kita masih gunakan tradisional, is okay gitu loh. Tapi kita mampu melakukannya. Apakah dalam membuat produk tersebut harus menggunakan tenaga ahli? Atau bisa siapa saja? Ini mah nggak usah pakai tenaga ahli, saya juga bisa ini, umum ini. Ya, buat masakan bisa, buat masakan rumahan semua orang juga bisa. Tapi saya bersaing di harga. Higienis saya, barang-barangnya fresh, rasanya pas, mantap, begitu kan? Boleh, tidak apa-apa. Jika bisa melakukan siapa saja. Bagaimana cara melatih mereka kalau semua orang tidak bisa? Gimana kita cari orang kalau produk ini supaya sesuai standar yang ada saya di kepala saya yang saya rencanakan, ya prosesnya nanti sama seperti yang saya rencanakan karena yang melakukannya orang lain. Tuh dilatih. Tentu dengan perkembangan usaha kita tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus membuat orang lain menduplikat mereka juga sama dengan rasa atau produk, baik barang ataupun jasa itu sama seperti yang kita harapkan, yang sesuai dengan perencanaan awal tadi. Apakah kemasan produk tersebut juga menarik? Kadang-kadang orang-orang beli produk itu kemasannya. Contoh anak-anak kecil, cucu saya nih ya, Bunda Betty ini punya cucu sudah, 1. Dia beli kadang-kadang itu bukan karena produknya, tapi dia senang kemasannya atau ada label-label, itu stiker-stiker kecil di dalam makanannya. Dibeli, makanannya nanti gak dimakan. Besok beli lagi, ambil stikernya. Besok beli lagi, begitu loh. Jadi ada strategi-strategi untuk memenangkan pasar, teman-teman. Apa kelebihan kita? Strategi-strategi untuk memenangkan pasar. Bunda Betty susah ya, saya belum tahu ilmunya.
Untuk itulah ayah dan bunda diundang di sini. Untuk dilatih selama 1,5 bulan. Untuk tajam menjadi seorang wirausaha. Akan bersama di Kitel Nueva yang akan melatih. Yang akan mengasah. Teman-teman, jika kita baja itu mungkin masih tumpul. Tapi ketika diasah, dan diasah, dia akan menjadi senjata yang hebat dan tajam. Namun kalau seng, kehujanan, karatan, boro-boro mau diasah, habis dia. Kena hujan saja, karatan, keropos, dan selesai. Jiwa di dalam kita ini mau menjadi baja atau menjadi seng. Kalau baja belum diasah, nggak apa-apa. Nanti diasah di pelatihan teacherpreneurship ini. Teman-teman akan menjadi orang-orang yang handal. Suatu saat nanti. Dan teman-teman akan berterima kasih kepada materi-materi yang diberikan saat ini. Tapi mulailah kita melihat, ya, apa? Udah mulai nih berpikir nih, teman-teman harus mulai mikir nih, dapat materi ini udah mulai mikir nih. Jangan, oh udah diam aja dapat materi, ya sudahlah yang penting ikut nanti dapat sertifikat. Jangan teman-teman, sertifikat itu tidak ada harga kalau ilmunya tidak teman-teman dapatkan teman-teman. Bisa dapatkan dari mana saja, mudah sekali dapat sertifikat. Dapat ilmu yang sulit, implementasinya yang diharapkan, menjadi seorang entrepreneur kelak. Coba misalnya sekian tahun depan kayak bunda-bunda yang sudah berhasil. Kadang WA Bunda Betty, Bunda sekarang hasilnya udah dapat sekian Bunda. Berapa? Ada 10 juta. Ada yang 2 juta dapatnya. Ada yang masih 500.000. Nah, kita ingin mendengar hal yang demikian di depannya. Alangkah bahagianya kalau ini bisa ada dan terjadi. Begitu ya. Baik, produk yang pertama yang mesti teman-teman perhatikan produknya apa, ya. Kemudian ke bawah sampai kemasan. Kemudian yang kedua, sengaja Bunda Betty tulis bukan dalam lingkaran atau hanya tulisan karena khawatir begitu PPT ini di-share, ayah dan bunda itu kehilangan arah gitu loh. Makanya Bunda Betty buat dengan poin-poinnya begitu. Jadi bunda ayanda nanti baca ini juga sudah tahu. Manajemen sistem. Siapa pemilik usaha ini? Mau kecil usahanya, milik Ibu Hilda, milik Bunda Erniati, milik Evelyn, milik Elianur, masih gelap, belum buka videonya, nggak apa-apa. Tapi Bunda Elianur mudah-mudahan karena sinyal ya. Nah, siapa yang punya usaha ini? Mau pakai nama anak, mau pakai nama suami, gabungan, atau siapa saja, nggak apa-apa. Jika ada orang lain, selain kita, bagaimana tugas dan wewenangnya harus jelas. Jangan sampai ada dualisme. Banyak teman-teman usahanya jalan waktu kecil, nggak pakai perjanjian apa-apa. Sudahlah, jalan dulu. Seiring dengan perjalanan, usahanya ini maju. Nah, berebutlah hak dan kewajiban teman-teman, karena tidak diatur di awal. Ya, disarankan kepemimpinannya satu saja, walaupun banyak orang. Dipilih siapa? Pilih bersama. Supaya tidak ada kebijakan yang misalnya tumpang tindih begitu. Dan semuanya tentu harus dibicarakan baik-baik ya. Pembagian tugasnya jelas. Berapa jumlah kebutuhan ruangan kalau ada ruangannya? Kalau tidak ada pakai ruangan tamu, dapur sendiri, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu bahwa nanti kita pakai dapurnya di sini. Mungkin satu ruangan kita sisihkan untuk walaupun misalnya sifatnya dia itu pesanannya lewat online begitu, tapi kita punya tempat begitu untuk penyimpanan barang produknya supaya tidak kucar-kacir begitu loh. Jadi tetap harus tertata. Apa pakai box-box yang besar, apa pakai lemari. Jadi harus tetap kita manajemennya itu ya, tetap kita atur dengan baik begitu. Harus kita manage dengan baik. Kalau nggak punya ruangan khusus, tidak apa-apa juga. Mulai dengan ruangan yang ada. Halaman depan, boleh kalau mau mulai. Kemudian di ruang tengah, tidak apa-apa, tertata. Tapi semuanya dengan kebersihan yang terjamin. Ya. Ayah dan Bunda, ini slide-nya ada yang tercoret. Mohon dihapus ya. Bantu Bunda Betty ya. Ada yang tercoret dengan warna biru. Nanti mengganggu PPT Bunda Betty.
Tolong dihapus yang tadi tercoret ya. Host, bisa bantu host? Host. Siap, siap. Siap, Bu Bunda Betty. Tolong bantu dihapus karena akan mengganggu tulisan. Mohon maaf Pak Yanda dari ini ya digital ya. Karena ada mungkin yang touchscreen dia terus tersentuh. Kemudian bagaimana sistem operasionalnya? Apa perlu waktu untuk menyiapkan produk atau apakah kita perlu waktu untuk pengantaran produk tersebut? Berapa lama kalau orang pesan produknya? Ya, kalau misalnya produknya dipesan harus 1 minggu, teman-teman tidak boleh memiliki stok tidak dari satu, harus punya lebih stok dari 1 minggu kalau dia barangnya barang bukan makanan yang hari itu. Jadi kalau membuatnya 1 minggu misalnya jahitan, pakaian, ya garment misalnya, buat spray, misalnya buat baju apa. Berapa lama teman-teman membuat itu, sewaktu itu harus di stok. Nggak boleh putus teman-teman. Produk yang terputus itu akan membuat orang kecewa. Kalau makanan fresh, mie goreng. Nah, berapa lama yang dibutuhkan ketika orang pesan? Berapa lama produk tersebut bisa sampai ke tempat mereka? Berapa lama mereka menunggu ketika misalnya kita bukanya ada tempat, begitu. Itu harus pakai SOP, standar operasional prosedur. Jangan nanti berapa lama aja. Kenapa? Ininya belum siap. Orang mau pakai, misalnya di bannernya ini udah ada nih ya, pakai seafood, mie seafood. Nah, gambarnya udang, bakso, cumi, gitu kan, mie seafood. Lah tiba-tiba lah datanglah mie-nya. Ini mie seafood. Lah, kenapa ini? Pak, Bunda, Ibu, kenapa saya pesannya beda dengan yang ada yang digambar itu? Kenapa gambarnya? Iya, mohon maaf, stok udangnya habis. Ayah dan bunda nggak cukup gitu, orang usaha itu nggak bisa, maaf gitu. Ditinggalin pelanggan kita nanti. Jadi mesti stok dengan barang yang fresh. Ada satu restoran yang besar Bapak dan Ibu. Itu besar sekali restorannya. 1 tahun sebelumnya Bunda Betty datang. Itu fresh sekali makanannya dan laris bukan main. Bagaimana Bunda Betty tahu laris? Mobil dan motor tuh jejer, gampang indikatornya. Kita lihat makanan itu laris atau enggak, pembeli itu banyak atau enggak. Itu tukang Gojek pasti rame di depannya. Motor tuh rame, sampai antri-antri gudeg aja ngantrinya sampai jam 12 malam, bayangkan kan? Soto aja ngantrinya sampai jam 12 malam. Kenapa? Produk dia itu memiliki keunikan dan enak bagi masyarakat di sana. Lidahnya pas. Nah, kembali Bunda Betty cerita. Ini manajemen sistem ya. 1 tahun kemudian Bunda Betty lewat, terus tanya dengan teman, lah ini waktu kita lewat tahun kemarin tuh rame banget loh restoran ini. Sampai waktu itu kita mau mampir karena saking ramenya nggak jadi nih. Kenapa? Iya. Ini Bunda kecewakan pelanggan. Kita harus memberikan di atas ekspektasi pelanggan. Di atas ekspektasi itu pemikiran mereka ini. Misalnya gini, contoh ya. Bunda Betty masuk ke satu warung bakso. Warung bakso itu Bunda Betty belum pernah datang. Tapi masuk ke situ karena enaknya banner yang ditampilkan tuh pesan yang seperti di banner begitu loh. Itu pesan yang spesial baksonya begitu. Plus, spesial plus. Itu berbeda jauh sekali, teman-teman. Dari yang ada di banner. Tuh, warnanya pucat, tidak toppingnya tidak sesuai. Begitu dimakan, itu benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi Bunda Betty begitu yang ada di banner. Akhirnya makannya dengan tidak berselera, makannya tidak habis. Kira-kira Bunda Betty mau datang lagi nggak ke situ? Boleh teman-teman jawab walaupun di mute. Teman-teman kalau ke tempat yang kayak gitu mau datang lagi nggak? Tidak kan? Nah,
Ya sudah, tunggulah wassalamnya aja. Jadi teman-teman kalau berjanji produk saya A dengan topping A, bagusnya kualitasnya A, teman-teman minimal harus memberikan mutu kesesuaian, mutunya sama dengan ekspektasi si pelanggan tadi itu. Lalu kalau teman-teman ya ekspektasinya harus sama dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu kalau misalnya tidak sama, maka orang akan tidak hadir. Paling bagus memberikan ekspektasi di atas pelanggan. Saya merasa ini makanan enak, tapi begitu dimakan enak banget. Lalu saya akan datang lagi dan saya akan bawa kawan-kawan saya. Tidak usah pakai marketing, ya. Dan saya katakan kepada teman-teman, itu enak banget. Saya posting, Bunda Betty posting di FB, posting di IG. Ini baksonya maknyus enak banget. Langsung di mana? 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 Orang tanya. Medsos bekerja. Tidak usah pakai uang marketing. Orang lain bekerja untuk ketika ini pakai masker, foto. Keren banget masker ini. 3 lapis, lihat dong. Menggunakannya enak banget. Napasnya tidak berat. Langsung, Bunda Betty beli di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Nah, bayangin tuh, marketing gratis, teman-teman. Kayak gitu. Kalau produk kita sesuai dengan ekspektasi pelanggan, ya. Jadi jangan terputus. Jika dilakukan pengiriman, apakah ada sistem pengepasan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerusakan? Hati-hati, jangan sampai di tempatnya itu rusak, ya. Kalau tidak bisa dikirimkan, katakan tidak bisa dikirimkan, daripada sampai di sana makanannya hancur lebur yang didapat orang, ya. Teman-teman, Bunda Betty undang kembali untuk kita fokus. Ini baru 1 jam pertama belum selesai, ya. Ayo. Godaannya Zoom meeting ini berat loh teman-teman loh, karena di rumah tahu-tahu lagi ngidupin kompor, ke belakang goreng ikan, ada yang kadang-kadang kelihat ulek sambal teman-teman. Harusnya kalau kita mau ikut pelatihan itu kita siapkan semua supaya ilmu yang kita dapatkan maksimal. Ya, bayangkan Bunda Betty nyiapin materi ini juga serius loh. Gimana materi ini ya? Yang gampang, yang mudah, yang kira-kira bisa diserap, tidak rumit-rumit begitu teman-teman. Jadi kita juga harus serius, ya. Kita juga harus serius. Kasihan nanti yang menyiapkan materi ini dengan sungguh-sungguh, ada pendanaan yang diberikan kepada kita untuk uang pendaftaran, ada bantuan pulsanya, bahkan nanti ada bantuan dana bergulir untuk beberapa orang yang benar-benar serius, begitu loh. Ya, kita lanjut. Bagaimana jalur operasional untuk usaha ini? Dari mulai mendapatkan bahan baku sampai produk tersebut dibeli oleh konsumen. Itu yang kedua, manajemen sistem. Yang ketiga, analisisnya. Siapa target konsumen dari produk kita? Teman-teman, itu namanya targeting pasar. Pasar kita itu targetnya siapa? Sangat berbeda ketika kita membuat barang, produk, barang ataupun jasa untuk target kalangan atas, untuk kalangan menengah, untuk kalangan bawah. Contoh Bunda Betty ambil contoh ya, target ya. Syahrini mengeluarkan itu apa? Jilbab yang sangat-sangat mahal dan fantastis untuk mukena juga. Lalu bagi kita, siapa yang mau beli itu kalau mahal segitu? Jangan salah teman-teman, targetnya Syahrini konsumennya adalah high class. Maka barang dia habis dalam jangka waktu dekat. Ya. Kalau kita targetnya kelas atas, tentu bahan bakunya dia juga mahal, bagus, produknya juga tidak sembarangan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau target kita kalangan menengah, itu kita menyesuaikan juga dari harga marketingnya kemana. Kemudian kalau kalangan bawah, contoh ya, Bunda Betty ambil contoh produk roti. Ada orang ingin membuat roti. Dia harus punya target konsumen dulu. Oh, target konsumen saya kalangan atas. Maka jadilah tempat-tempat roti yang dengan label-label, yang dengan produk-produk, yang dengan kemas-kemasan super mewah. Itu. Laris banget. Targetnya orang-orang kalangan atas. Lalu dia tawarkan di kelas menengah. Waduh, ini mah beli beras daripada beli roti. Ya kan nggak bisa kita. Nah, yang beli apa? Karena dia targetnya kalangan atas. Jadi harus dibagi siapa targetnya begitu, ayah dan bunda. Nah, kalau saya mau usaha untuk yang kalangan atas aja,
kalangan menengah yang terjangkau misalnya. Tentu rotinya yang harganya 5.000 masih kejangkau, ya. 5.000, 10.000 masih kejangkau. Lah kalau yang udah target atas kan satu roti aja bisa mencapai 35.000, satu roti kecil begitu loh. Atau satu roti yang kecil banget emplok gitu, 10.000 sekali makan gitu. Nah, kalau untuk menengah kita tidak bisa begitu. Sehingga kita menyesuaikan bahan kita, rasa kita terhadap biaya. Lalu kok targetnya golongan bawah? Lah kalau ini kayak yang di warung-warung itu loh, 1.000, pabrik itu keluarin semua roti. Nah itu targetnya ke kalangan bawah teman-teman. Nah banyak pembelinya banyak. Yang penting ketika kita tahu target kita, baik kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, semua produk disesuaikan, insya Allah itu bisa ada konsumennya. Tapi jangan salah, target konsumen. Apakah produk kita sudah pernah diuji cobakan ke konsumen? Jadi kalau mau buat, jangan pernah pelit. Bunda dicoba ya enak enggak gitu. Ada yang kasih Bunda Betty coba ya semua produknya enak enggak? Dan Bunda Betty jujur, ini maaf ya, mau pahit apa enggak? Ini kurang enak, kurang ini, perbaiki ya. Orang baja, jiwa baja, dia akan ikuti karena dia siap diasah. Ya, kalau saya yang tadi, ya kan udah enak ini, masa Bunda Betty bilang enggak enak? Ya sudahlah, biarin aja, tetap aja seperti ini. Nah, tunggu saja kehancurannya, kan begitu. Jika sudah tahu siap target konsumen kita, kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah, pria, kalau produk misalnya, wanita, usia tua, usia kecil, siapa target kita, produknya sesuaikan, ya. Apakah mereka menginginkan hal lain agar dapat menikmati produk kita? Misalnya tadi yang Bunda Betty katakan, makanan permennya sama cucu Betty tidak diinginkan, tapi dia mengincar stikernya. Dari stiker itu mereka beli terus. Ada yang seperti itu juga. Siapa saja kompetitor dari produk kita ini? Dilihat tetangga kiri, tetangga kanan. Usahanya sama. Jadi dilihat apa keunggulan mereka. Bagaimana cara mereka melakukan pelayanan kepada konsumennya. Izin Bunda Betty sering sekali ya, karena Bunda Betty memang sering ke beberapa tempat dan prediksi-prediksi Bunda Betty tidak pernah meleset terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan orang. Ketika Bunda Betty mengatakan pelayannya itu tidak baik, ini mah nggak lama usaha ini, 2-3 bulan juga tutup, balik lagi 2-3 bulan tutup beneran. Ya, kenapa? Konsumen adalah raja. Mereka bisa pindah kemana saja dalam situasi seperti ini. Mereka pemilik uang. Pelanggan adalah ratu. Oleh karena itu, memang mau tidak mau, kita memanjakan produk mereka ke mereka. Karena mereka merasa nyaman, mereka merasa enak, mereka akan kembali dan membawa orang-orang lain untuk kita. Ya. Kemudian, 4, strategi pemasaran. Apa nama brand merek produk kita? Misalnya mau dikasih nama apa terserah. Yang enak. Brandnya cukup familiar, didengar atau sulit diucapkan. Kira-kira lah ya, kalau untuk kelas atas susah-susah diucapkan tuh orang-orang asing nggak apa-apa, tapi buatnya untuk orang daerahnya agak dalam. Apa ini makanannya, ngeri aku, takut aku. Contohnya begini, ini ada yang ganggu banget, ini kenapa ya Bunda Elianur nih ya, kayak itu muter-muter gitu, jadi Bunda Betty bacanya itu ini, kepalanya agak pusing. Bunda Elianur Sam, ini muter-muter gambarnya dari tadi. Jadi Bunda Betty ketangkep layarnya nggak bisa jadi pusing kepalanya melihatnya. Tolong ya, baik. Bunda Betty lanjutkan ya teman-teman ya. Mohon diperhatikan. Yuk kita serius. Bunda Elianur Sam. Jadi agak keganggu, mohon izin teman-teman sampai di mana tuh kan tetap terputus ya. Baik, kita lanjutkan. Brand mereknya tersebut cukup familiar didengar atau sulit diucapkan. Ada yang kayaknya gampang-gampang saja, tapi kok dia itu laris begitu, gampang diucapkan dengan tren-tren begitu loh, langsung ketahuan gitu. Jelaskan strategi penjualan produk ini agar sampai ke konsumen. Gimana caranya sampai ke konsumen? Langsung konsumen datang ke tempat kita ya, atau kita kirim pengirimannya lewat apa? By post,
by Gojek atau dan lain sebagainya ya. Jika dalam melakukan penjualan memerlukan salesman, bagaimana cara agar salesman bisa menjual produk kita? Maksudnya kita minta bantuan orang lain untuk menjualkan kembali ya. Dalam yang sederhana, belum tentu memiliki salesman, namun orang lain yang membantu begitu loh. Apa kegiatan promosi atau publikasi yang kita lakukan agar konsumen bisa tahu dan mencoba produk kita? Dekati orang-orang yang memiliki jejaring-jejaring yang bagus di FB. Berikan pada mereka dicoba. Bun, posting ya Bun ya. Itu sakti teman-teman. Keren banget itu. Cepat sekarang yang namanya FB sama IG sama yang lain-lain itu ya. Sama WA itu cepat sekali. Tapi jangan kecewakan mereka. Setelah diposting, misalnya tidak sesuai, orang tidak akan kembali. Panggillah orang kembali, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka merindukan produk Bapak dan Ibu, nanti karena produk dan Bapak Ibu itu nyaman buat mereka, enak dan memanjakan mereka, lidah mereka, begitu. Bagaimana konsumen membeli produk kita? Apakah harus datang ke toko, kalau ada tokonya, atau datang ke rumah? Atau kita yang datangin konsumen, motor misalnya, bentor misalnya, ya sepeda, Yakult itu pakai sepeda, semua dia lakukan Yakult itu. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Ada di supermarket besar, ada di warung-warung, ada di minimarket, ada sepeda datang sampai ke pasar-pasar. Ya, itu semua strategi yang mereka gunakan. Teman-teman bisa memilih strategi apa yang teman-teman pilih nanti. Apa letak kalau di toko? Letak toko saya ini kira-kira orang gampang nggak datangnya? Jadi cari toko juga harus hati-hati. Kalau tidak, lebih baik di rumah saja via daring itu lebih sakti Bapak dan Ibu. Lewat jaringan itu gampang itu. Tapi produknya enak ya. Produknya jasanya bagus. Kemudian kalau makanannya memang enak, produk barang-barangnya juga enak ya. Jangan tidak sesuai. Contoh ada orang berdagang baju. Di foto bagus sekali di medsos ya. Bunda Betty tertarik beli baju itu. Daster. Murah banget. Murah banget nih daster 35.000. Lalulah mulai belilah sekali ya. Mulai beli sekali, kemudian baru beli, cuci satu kali, robek semua. Nah teman-teman hati-hati ya. Memang harga menentukan juga kualitas. Tapi untuk dagang yang seperti itu, teman-teman akan kehilangan pelanggan. Begitu loh. Bunda Betty sampaikan ini agar ke depan teman-teman memiliki rencana yang matang. Untuk materi teacherpreneurship ini teman-teman. Kalau mahasiswa itu berapa 16 kali pertemuan itu 1 semester teman-teman. 1 semesternya itu bayarnya di swasta, di negeri di swasta itu 7 juta teman-teman. Bayar kuliah itu ya teman-teman ya. Jadi mari ketika kita mendapatkan ini disupport, kita bersyukur, kita ikuti dengan baik-baik ya. Apakah dengan sistem penitipan ke retail, retail itu eceran. Atau ke supermarket atau melakukan penjualan langsung. Kalau kita belum sanggup, kita ke tempat penitipan, tempat yang kecil-kecil, warung ya, atau ke supermarket kalau udah besar kita sanggup, itu bisa, ada jalurnya. Atau kita jual secara langsung, atau kita jual secara online. Silakan saja. Nah, kemudian yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah analisis keuangan. Berapa sih yang dibutuhkan? Teman-teman jangan takut, kalau ada sedikit, mulai saja dengan sedikit. Nggak harus nunggu investasinya 10 juta baru. Mulai ada uang 200.000 buat usaha, buat makanan, buat nggak apa-apa. Dari mulut ke mulut kita berputar gitu. Dari mana kebutuhan investasi itu terpenuhi? Kalau mau lebih besar, siapa yang mau tanam modal? Hati-hati. Dari mana pendapat usaha itu berasal? Jadi kalau kita belum yakin, jangan langsung besar teman-teman. Yang dikhawatirkan teman-teman tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan usaha itu. Saran Bunda Betty bertahap dengan modal yang ada. Namun berkembang, dan berkembang. Jika memiliki banyak produk, nah ada martabak goreng, ada molen, ada pempek, nah banyak produknya. Ada masker, ada jualan spray, ada jualan sarung bantal, ada jualan macam-macam. Berapa harga dari setiap produknya, dan berapa target penjualan dari setiap produknya. Mesti pakai target. Molennya hari ini laku 10. Oh, besok kita laku 20. Bagaimana cara kita untuk laku 20? Nah, gunakan cara strategi apa?
Kalau besok lagi 20, 30, sehingga usahanya berkembang. Kalau tidak ada target, ya sudah kita tunggu saja pesanan. Ya sudah kita tunggu saja pesanan. Nggak berkembang ayah dan bunda. Harus ada target, hari ini 10, besok 20. Bagaimana cara kita mengemas, memasarkan supaya 20 ini laku terjual. Oh udah laku, besok kita target 30. Sehingga, oh udah banyak, buka cabang. Tapi tetap mempertahankan sesuai dengan perencanaan. Proses tetap harus bagus sesuai perencanaan. Ingat ya, banyak yang hancur, Bunda Betty katakan sekali lagi, bunuh diri karena produknya sudah bagus dan tidak mempertahankan sesuai dengan rencana awal. Bahkan harus ditingkatkan perencanaannya itu harusnya. Berapa harga pokok produk tersebut? Jadi jangan jadi juragan Bogor juga, biar tekor asar kesohor, habis modalnya. Harus dihitung. Bahan bakunya 1.000 misalnya dalam satu satuannya. Alat angkutnya, misalnya dalam satu satuannya itu berapa ribu ditambahin ke situ. Kita hitung sehingga modal kita ini misalnya 15.000. Oh, saya mengambil keuntungan berapa ya? 2.000, 17.000 harga jualnya. Itu harus dihitung teman-teman, tidak boleh tidak dihitung. Sehingga nanti setelah kita jual, uangnya masuk, kita lihat ya. Berapa modal awal kita, berapa keuntungan kita. Bisa ditambahkan dijadikan modal. Terus bergulir begitu sehingga modal Bapak dan Ibu menjadi besar. Ya, berapa biaya operasional harus dihitung juga tenaga-tenaga itu. Barang habis susut pakai, kalau barangnya harus beli dalam beberapa bulan, jangan nanti berapa bulan mau beli barangnya nggak ada uang begitu loh. Berapa keuntungan bersih setiap bulannya setelah dikurangi tadi semua. Apakah keuntungan ini sesuai dengan biaya investasi yang dikeluarkan? Namun kalau pertama tentu kita mengeluarkan biaya ya. Untuk pengembaliannya kita butuh waktu dan hitung-hitungan begitu. Teman-teman, kita sudah berencana nih ya. Analisis keuangan, perencanaan semua dari tadi itu. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha yang hancur karena kondisi COVID-19. COVID-19 yang menghantam seluruh sendi aspek kehidupan umat manusia di seluruh permukaan bumi ini, bukan hanya Indonesia. Jangan berkecil hati. Bunda Betty kenalkan, nasib usaha apa saja di tengah pandemi ini yang masih bisa bertahan dan bisa meningkat atau sulit bertahan atau hancur. Ekspor barang tambang ini tertekan dan sulit bertahan. Penerbangan, rata-rata mereka banyak PHK. Energi, restoran besar, susah bertahan teman-teman. Banyak yang tutup. Hotel, banting harga. Banting harga pun belum tentu ada orang yang datang. Perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, ya. Rata-rata semua usaha besar ini justru banyak PHK karyawan. Lalu yang bisa bertahan di era COVID ini apa? Kelistrikan. Listrik nggak dikurangi teman-teman. Tetap kita pakai gas, LPG, air bersih tetap. Angkutan malah nambah-nambah. Kenapa? Banyak pengiriman barang sekarang ini. Pertanian, karena pertanian juga tetap kita konsumen. Perkebunan, peternakan masih, kehutanan, perikanan. Ini masih bertahan teman-teman. Lalu yang meningkat apa? Yang meningkat itu survei itu justru ada di makanan. Tapi makanan rumahan, makanan kecil-kecil. Kenapa sekarang kita lihat brand-brand besar yang ayam-ayam itu turun ke jalan menawarkan barangnya itu sampai ke jalan loh. Ya kan? Di gerobak itu panggil orang dengan standar tetap tapi turun ke jalan sampai nawarin pizza, ayam chicken gitu loh. Bayangin. Makanan masih bertahan. Jadi kalau ayah dan bunda ingin tetap memiliki usaha, salah satunya boleh di makanan. Ya, pilih makanan yang bisa bersaing tadi itu, yang memang disukai oleh orang di sana, tempat ayah dan bunda. Karena budaya makanan sangat berbeda. Papua beda sama orang Jawa nanti di Jawa. Jawa senangnya manis-manis. Nah, kita ngambil stok makanan Jawa, jualnya ke Sumatera. Sumatera nggak suka yang manis, ya nggak laku. Ada yang kayak gitu, berapa kali itu udah tutup usahanya. Bunda Betty bilang, jangan. Kalau adopsi makanan, misalnya ngambil franchise, harus sesuai yang cocok begitu loh, dengan selera. Jadi makanan itu paling laris sekarang. Gojek, cek, kita sekali sentuh, semua sudah bisa datang ke rumah. Asal kita punya uang. Kesehatan,
Wah, masker, obat-obatan, semua yang sifatnya empon-empon tuh yang dibuat itu banyak sekarang orang buat empon-empon tuh kunyit segala macam jahe itu ya. Itu lagi laris tuh. Yang tradisional itu kenapa? Ningkatin imun katanya. Teknologi informasi komunikasi luar biasa. Bagaimana tidak semua menggunakan IT sekarang, daring ya. Produk kesehatan pribadi ya. Kemudian untuk minum dan retail itu eceran, barang-barang eceran tuh sangat laris. Semua orang tuh beli secara ecer sekarang teman-teman. Nah, dan lain-lain mungkin bisa kita analisis. Ini yang masih bisa bertahan. Jadi ayah dan bunda ketika mau membuka usaha, hati-hati. Di tengah pandemi ini kita tidak bisa membuka yang orang lain aja tidak bisa bertahan begitu loh. Kecuali dengan hal-hal khusus. Nah, tapi carilah usaha-usaha yang bisa berkembang dan bahkan meningkat dan diminati semua orang dengan biaya yang terjangkau. Dengan segmen, hati-hati segmen. Lalu, tantangan dan peluangnya pada situasi di sisi pandemi COVID-19 ini mendatangkan banyak masalah. Namun di sisi lain justru bisa menjadi peluang untuk membuka usaha atau menjadi jawaban atau solusi permasalahan tersebut. Dengan demikian peluang menjadi pengusaha baru justru terbuka jika seorang mampu melihatnya. Bayangkan dulu masker ditawarkan susah orang mau. Sekarang semua orang mencari masker dan semua orang menjahit masker. Kalau mereka masih bisa bersaing dengan ciri-ciri khusus, masker mereka tetap laku dan laris, teman-teman. Kemudian, tantangan dan peluang lagi ketika strategi pemasaran tradisional terhambat karena pandemi, bisnis itu tuh bergerak cepat untuk merangkul pemasaran digital dan mengubah cara mereka menarik melibatkan pelanggan dan klien. Jangan pikir susah-susah digital itu. Pakai FB saja marketingnya, ya. Pakai IG saja, pakai WA saja. Nggak pakai biaya, murah, cepat, sakti itu. Ketika orang-orang tetap tinggal di dalam ruangan, serta mal-mal dan jalan-jalan sepi, telah terjadi pergeseran ke ruang di mana bisnis dan pelanggan kurang berinteraksi secara fisik dan lebih sering menggunakan jalur online, di mana semua pergerakan dilakukan di satu ruangan, di satu ruangan tamu, di kamar, semuanya bisa berjalan dengan bayangkan ada orang yang melakukan bisnisnya hanya dari situ, bisa jadi jutawan saat ini. Kenapa? Karena saat ini dengan menekan satu tombol, tek, seperti di gambar ini, semua bisa kita lakukan. The world is flat. Bumi ini sudah datar karena reformasi teknologi dan reformasi komunikasi. Dengan kita berada pada satu handphone atau kita di ini aja punya laptop saja, kita sudah bisa menjelajahi dunia, teman-teman. Ya. Jadi jaringan semua bisa tersambung karena hanya telunjuk kita disentuhkan di alat kita. Begitu. Jadi mudah sekali. Ini menjadi tantangan, menjadi hambatan bagi orang yang tidak mampu, menjadi peluang bagi orang yang mampu melihat kondisi ini. Lanjut. Perubahan fase kewirausahaan yang menyesuaikan normal baru. Nah, sekarang kan Bunda Betty udah bilang. Tadi, the act of webinar. Orang sekarang itu justru banyak webinar untuk ngenalin usahanya. Tuh jadi strategi pemasaran tuh. Dalam era menuju normal baru. Undang orang itu bisa langsung pemasaran. Yang kedua, peningkatan penggunaan analisis data. Maksudnya, begini loh. Kan Bunda Betty jangan payah-payah mikirinnya ya teman-temannya. Bunda Betty mau beli, misalnya beli pakaian gini ya, pakaian anak-anak ya. Ih, bagus banget. Oh, harganya bersaingnya. Oh, coba lacak-lacak, dilihat. Bawahnya gimana yang belinya? Waduh, ada yang kecewa, pengirimannya lambat, yang dikirim itu tidak sesuai. Dilacak pola lalu lintas online-nya. Jadi bisa kita lihat di situ penggunanya dari analisis data yang kita gunakan, teman-teman. Jadi ketika kita mau beli produk lewat online, harus dilihat dulu ya inbox yang masuk. Apa kata-kata pelanggan? Oh bagus, oh ini. Semua rata-rata mengatakan gitu, boleh kita coba. Tapi hati-hati carilah situs-situs kalau seperti itu yang sudah bisa dipercaya. Karena ada juga teman-teman belinya bunga, itu sekarang yang lagi tren itu apa tuh? Aglonema. Murah katanya. 600 dapat banyak sekali. Begitu kirim duit langsung diblok. Selesai. Wassalam. Orang-orang yang seperti itu hanya menipu ya. Bekerja memang untuk satu kali. Konten adalah raja dan ratu. Ini kalau dibilang raja aja nggak bener lah, karena ada ratu juga.
Penting untuk pandemi bahwa konten yang didistribusikan di medsos tidak boleh bersifat promosi saja. Harus bilang, meyakinkan mereka. Ini untuk kesehatan, ini, untuk itu. Jadi harus berbasis pengetahuan dan kesadaran pelanggan. Undang mereka untuk berpikir bahwa memang produk kita ini bagus dan layak untuk dikonsumsi atau untuk digunakan, begitu. Nah, ini tantangan. Izin Bunda Betty minum sebentar. Ya, tantangan sumber daya kewirausahaan. Lihat, tantangan pesaing global. Negara lain sudah masuk persaingan di situ. Tapi bunda-bunda jangan mikirkan itu. Itu untuk orang yang besar, usaha yang besar. Kita tetap aja lakukan saja, ya. Tantangan pengangguran. Nah, pengangguran ini jadi tantangan juga dalam bersaing. Mereka kan nganggur. Kemudian pasti mikir-mikir juga usaha apa begitu. Tantangan tanggung jawab sosial, kemajuan teknologi, gaya hidup dan kecenderungannya berubah dengan kondisi saat ini yang dulu dibeli. Bayangkan kalau baju-baju yang tren-tren modis saja Bunda Betty sudah tidak beli lagi, belinya baju-baju tidur yang baru. Kalau teman-teman tahu sekarang tren baju tidur itu, baju tidurnya dibuat setelan, atas dan bawah. Tetapi baju tidur bahannya bahan tidur, ya, bahan tidur. Cuman bisa dipakai pergi juga. Itu tren baru, gaya baru itu teman-teman, sehingga baju itu dikejar orang dan laris. Itu orang yang bisa lihat peluang begitu loh. Tantangan etika dengan era teknologi komunikasi. Etikanya bagaimana? Oh, kalau sudah di Zoom meeting itu kita harus siap dengan pakaian yang rapi. Kita harus siap kalau mau ikut pelatihan tuh ada bukunya, ada pulpennya, kita catat. Oh, kita harus siap juga lihat narasumber. Ya kan gitu kan? Nah, itu tantangan etika. Tantangan keanekaragaman angkatan kerja, tantangan pertumbuhan penduduk. Ya, penduduk makin banyak di dunia ini, hampir 8 miliar. 8 miliar itulah yang membuat hot, flat, and crowded permukaan bumi ini. Tapi Bunda Betty nggak rumit-rumit jelasinnya ya. Ya, yang gampang-gampang aja, nggak menuju ke sana. Baik, kita lihat. Lalu apa yang harus ada tuh, walaupun organisasinya kecil? Bapak, mohon izin Pak, ini Bunda Betty punya waktu sampai berapa lama lagi ya? Takutnya keenakan bicara. Sampai maksimal jam 10, Bu. Nanti jam 10 sudah ganti sesi. Tapi nanti 15 menit Bunda Ana ada untuk Aji. Jadi Bunda Betty mungkin akan sampai setengah 10, kemudian tanya jawab ya, 10 kurang iya, boleh. 15 nanti ya Pak. Iya, boleh. Baik. Apa yang harus ada di dalam organisasi? Walaupun kecil, ya, organisasi itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Jangan pikirkan yang rumit-rumit, kita mau bersaing dengan yang gede, jangan. Udahlah kita, ya, kita segmen kita kan jelas. Yang penting ketika segmennya jelas, siapa tempat bersaingnya, bersaing dengan segmennya, bukan dengan yang besar-besar, ya. Harus ada kualitas produk kita, kalau itu produk. Kualitas servis, kalau kita servis. Contoh servis nih, ada tukang pijet nih ya, langganan. Tiap mijet itu ketidur sampai ngantuk-ngantuk karena ngambil pelanggan banyak sekali, oh udah nggak dipanggil lagi, begitu kan. Misalnya kita buka servis pijat refleksi. Sekarang kan banyak tuh orang mau pijat refleksi atau apa. Nah, itu benar harus dijaga kualitasnya, harus dengan standar operasional, prosedur, berapa lama, kebersihannya, dan semua harus terjaga. Kualitas people-nya, kitanya sendiri bagaimana gitu loh. Ya, dari tadi itu POAX-nya gimana? Terus kualitas leader-nya bagaimana? Leader-nya, ya, planning yang merencanakan itu leader nanti. Bisa ke tidak menjadi satu leader yang baik walaupun dalam satu organisasi yang kecil. Yang tadi Bunda Betty bilang sebaiknya tidak terjadi dualisme. Begitu susahnya pandemik ini, teman-teman. Banyak sekali orang yang kena PHK. Banyak sekali orang yang sekolah-sekolahannya itu muridnya itu tidak lagi bisa membayar karena orang tuanya kena PHK, usahanya tutup. Pandemi ini nggak membekali teknik orang bekerja di tengah pandemi. Kenapa? Pandemi tidak pernah diundang hadir. Tidak satupun orang memperkirakan pandemi ini akan hadir. Siapa yang tahu pandemi bakalan hadir? Pandemi ini memaksa kita berpikir lagi. Tidak ada yang dibekali dengan teknik bekerja pada saat pandemi.
Tidak ada yang dibekali pada teknik mengajar di tengah pandemi. Semuanya datang begitu tiba-tiba dan kita terkaget-kaget, bahkan orang tergagap-gagap menghadapi pandemi ini. Kita harus belajar tentang kehidupan di era pandemi ini. Kita merasa susah, ketika kita merasa susah, ketika kita merasa gelisah, kita harus tetap hadapi kehidupan. Mohon pada Allah. Kita tetap harus bertahan. Maka kreativitas dan inovasi menjadi kata kuncinya, teman-teman. Kenapa PP Himpaude itu selalu memikirkan, kenapa kami selalu memikirkan di tengah pandemi ini, bagaimana dengan guru-guru tetap harus bertahan. Salah satunya, ini diadakan pelatihan entrepreneurship agar guru-guru nanti memiliki usaha sampingan. Sekalipun pandemi ini nanti suatu saat berakhir, guru-guru tetap memiliki usaha yang kuat. Karena kita tahu berapalah pendapat guru-guru, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Ya, kerjanya hanya berbekal ikhlas. Kerjanya hanya berbekal sumbangsi kepada negara kita ini, ya. Baik, dilanjutkan. Kita tidak boleh berhenti karena pandemi ini. Layaknya roda kehidupan yang akan terus berputar dan tidak akan pernah terulang. Terkadang kita sering merasa masalah yang kita hadapi berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun percayalah, semua hal yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi dan permanen. Dan suatu saat semuanya akan berlalu. Termasuk masalah kita. Termasuk pandemi ini, teman-teman semua. Kita harus kuat. Kita tetap harus bertahan. Pandemi ini tidak boleh menghentikan gerakan kita. Pandemi ini tidak boleh menghentikan langkah kita. Sekalipun Bunda Betty tidak dapat mengajar secara langsung, secara daring, namun tidak akan terhenti. Kita bisa lakukan secara luring. Sekalipun kita berusaha berdagang tidak bisa langsung, kita bisa via Gojek dan lain sebagainya. Kita bisa dari rumah. Bahkan kita banyak peluang-peluang berusaha sambil mengurusi anak-anak kita di rumah yang sedang BDR dan belajar. Nilai positifnya juga banyak saat pandemi ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita tetap sehat. Karena tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa izinnya. Tanpa izin Allah. Termasuk pandemi ini. Kita mohonkan kepada Dia Sang Pencipta bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka secara daring. Bunda Betty lanjut, nanti nangis lagi ini pada Bunda Betty ngomong gitu tuh, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, harus punya jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship, percaya diri. Saya pasti bisa loh. Kalau orang lain bisa, Bu Betty bisa ini, bisa. Padahal belum. Kenapa begitu? Kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Karena saya pasti berusaha. Optimis. Begitu. Berani. Coba. Dan semangat. Tentu dengan bekal-bekal yang tadi, yang di atas tadi ya. Ilmu-ilmu yang tadi ya teman-teman ya. Insya Allah. Kalau 600 orang yang berlatih di sini. Ya. Ada 50%-nya saja yang bisa mau berwirausaha ya. Itu mudah-mudahan bagus yang diundang. Tapi saat ini kita tahu bahwa 279 yang hadir bergabung. Untuk apa? Kita kuat, semangat, ya. Kita inovatif, kita kreatif menghadapi dinamika perubahan yang saat ini terjadi loh. Aspek internal kita terjadi, eksternal terjadi di seluruh aspek sosial. Lah sekarang mau kumpul-kumpul aja takut, mau salaman juga takut, saling curiga. Atau kita anggaplah diri kita yang membawa virus, jangan kita mudah-mudah untuk tidak menggunakan 3M. Ekonomi, jelas ekonomi terdampak. Kita lihat tadi banyak sekali usaha yang hampir tumbang, yang sudah tumbang dan akan tumbang. Budaya, jelaslah budaya kita sudah berubah teman-teman semua. Pendidikan sudah BDR, teknologi yang tidak begitu, awalnya tidak begitu, sekarang guru PAUD dituntut untuk berteknologi dari ujung ke ujung. Sabang sampai Merauke, semua harus berteknologi.
Oleh karena itu kita harus hadapi perubahan ini. Tidak ada kata lain, berubah, bertransformasi. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Heraklius, transformasi adalah sebuah keniscayaan. Artinya pasti terjadi. Siap tidak siap, mau tidak mau, di era pandemi, semua harus berubah. Ready for change. Berubahlah. Mari kita mulai usaha nanti. Nanti minggu depan mudah-mudahan udah bilang kepada pihak Nueva Digital Campus, Pak, saya sudah punya rencana, Pak. Bagaimana rencana saya ini? Bagus nggak, Pak, kira-kira? Sudah bilang dengan Pak Dede, sudah bilang dengan Bu Yufi, ya, sudah bilang dengan Bunda Ana, sudah bilang dengan Bunda Betty. Bagus nggak, Bunda? Gimana, Bunda? Mohon arahannya. Gimana, Pak? Silakan, ya. Kita harus siap untuk berubah. Kalau begitu-begitu saja, teman-teman, merugi kita. Kita tidak pernah tahu kehidupan kita sampai kapan. Transformasi itu menghadapi perubahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus adaptif, bisa menyesuaikan diri. Kita harus belajar terus. Kita harus meningkatkan diri terus. Kalau mau buat usahanya mie goreng. Mie goreng apa yang laris? Ya, capcay goreng apa yang laris? Terus tingkatkan kemampuan kita untuk memasak, cari menu-menu yang enak. Contoh Bunda Betty punya langganan tukang sate tuh, ya. Dulu satenya nggak enak bumbunya tuh, tapi rupanya dia belajar lagi, cari sampai racikan yang pas. Kalau sekarang tuh, kalau lapar aja, beli dong sate itu, kata Bunda Betty gitu, di gerobak. Tiap malam nggak bosan, enggak, kenapa? Satenya enak banget bumbunya gitu loh. Kuncinya di bumbu. Kenapa? Dia belajar terus, dia menyesuaikan diri, dia meningkatkan diri menerus, ya. Adaptif, continuous learning, continuous improvement. Adaptif artinya menyesuaikan diri. Jadi terus continuous learning, terus belajar kok nggak enak ya. Kata ini orang ini kurang enak, kata ini kurang enak. Coba saya coba lagi racikannya. Terus meningkatkan diri ya kualitasnya sehingga memanjakan lidah kalau makanan sama pelanggan. Terus pelanggan ingat terus tiap mau makan sate, oh itu yang enak. Tiap mau makan pisang coklat, oh harus belinya ini. Udah tercipta positioning di kepala orang-orang harus belinya kemana. Itu kuat. Contoh begini positioning itu teman-teman. Kalau Bunda Betty bilang, sebutkan salah satu yang bisa bersuara, boleh nggak bantu Bunda Betty? Yang sebutkan salah satu air mineral, merek mineral. Bu Yufi di mana? MC di mana? Ya. Nah, sebutkan salah satu, misalnya Bunda Betty, sebutkan salah satu mineral. Teman-teman langsung bilang aqua. Itu pasti. Sebutkan salah satu merek odol. Coba, Pak. Pepsodent. Nah, sebutkan salah satu merek deterjen. Coba. Rinso. Nah, Pak. Maaf Bapak, Bunda Betty lupa namanya siapa Pak? Pak Doni. Doni. Doni ya Pak Doni. Pak Doni, izin gini Pak Doni. Ini supaya teman-teman, untuk contoh teman-teman. Ya boleh. Padahal tentu Pak Doni itu gunakan deterjennya Rinso. Padahal pakainya mereknya yang lain misalnya. Entah Aztec, tadi. Tapi itu positioning deterjen tuh kuat banget di kita. Mineral juga belum tentu kita minum itu. Atau kalau disebut mie, apa Pak Doni? Indomie. Indomie. Di kepala kita itu. Jadi setiap kita mau makan mie kita ingatnya itu. Setiap mau odol kita ingatnya itu. Padahal belum tentu pakai itu. Itu positioningnya kuat benar. Nah bagaimana teman-teman bisa membuat positioning yang kuat terhadap usaha-usaha produk teman-teman itu. Seperti Bunda Betty mau makan sate tadi. Oh, sate ucup begitu loh. Padahal dia di gerobak doang, kecil gerobaknya. Tapi sudah memberikan positioning yang kuat kepada pemikiran Bunda Betty kalau makan sate dia. Begitu. Pempek. Oh, pempek 23. Begitu. Padahal pempek itu banyak banget. Positioningnya sudah kuat karena enak dan memang dimanjakan lidahnya. Nah, teman-teman harus memiliki positioning yang kuat. Rebut positioning itu kalau sudah dimiliki orang lain. Sanggup tidak? Tantangan 1 bulan ke depan kita belajar ini semua. Kebetulan S2-nya Bunda Betty ini marketing. Baik, sebagai penutup. Nih udah belajar nih. Teacherpreneurship 1,5 bulan. Pelatihan dari kementerian di mana-mana. Dari Himpaudi di mana-mana dikasih pelatihan. Namun kenapa ya susah banget ini orang berubah? Ada
suaranya apakah dari mana ya? Suara agak bocor. Jadi teman-teman semua, kenapa orang begitu susah melihat? Ini Bunda Betty ambil dari buku Cing, Renat Kasali. Buku ini top dan sudah sangat bestseller. Sudah belajar di mana-mana, sudah dikasih pelatihan nanti, sudah dikasih pokoknya dari mana-mana pelatihan. Tapi kenapa tidak berubah ya? Karena tidak ada keinginan. Hatinya begitu-begitu saja. Ya, gimana enggak? Waktu pelatihan, orangnya ditinggal Zoom meeting-nya. Terus videonya ditutup, gelap. Terus jadi patung tuh nggak bergerak-gerak gitu loh. Tidak ada cahaya sama sekali. Nggak mau berubah. Kecuali kalau ditutup, sinyal ya ayah bunda ya. Kalau sinyal nggak apa-apa. Sinyalnya nggak kuat. Atau terlalu banyak cahaya nggak mau berubah. Wah, kalau produk saya mah udah enak nih. Udah banyak yang beli. Seperti yang tukang keripik. Tiba-tiba suatu hari dia tidak gunakan standarnya lagi. Pelanggannya migrasi. Pindah langsung jebret. Begitu loh. Peta yang salah. Ikut yang salah. Hati-hati dengan peta yang salah. COVID ini jangan pilih peta yang salah dalam usaha. Bunda Betty sudah katakan, siapa yang berpeluang bertahan, siapa yang berpeluang maju, dan siapa yang hancur. Jangan salah dalam petanya. Kemudian melihat dalam terowongan. Kecil sekali terowongan itu. Ujungnya lubangnya kecil, depannya kecil, samping sempit. Kira-kira pemikirannya hanya pemikiran sempit. Nah itulah kita akan sulit berubah teman-teman. Insya Allah. Setelah ikut pelatihan Teacherpreneurship, sekian ratus orang akan memiliki usaha sendiri. Bunda Betty doakan amin ya robbal alamin. Pilihan ada di tangan ayah dan bunda. Mau berubah atau tidak berubah. Ada barisan yang panjang dari buku Renal Kasali. Bunda Betty ambil dari buku Renal Kasali tetap Cing. Di mana ada barisan yang panjang sekali. Orang yang barisnya di barisan panjang yang sama-sama seperti orang biasa-biasa saja, tidak inovatif, tidak kreatif, tidak cerdas, tidak tangkas, maka dia akan berbaris barisan panjang dan akan sulit sampai. Kalau antri, nyampainya lama banget. Namun pada barisan berubah begitu loh. Mau kreatif, mau inovatif, mau coba usaha, tangkas, cerdas, ceria, maka dia akan masuk ke dalam baris perubahan. Di baris perubahan ini tidak orang banyak. Ratusan orang yang ikut pelatihan yang akan berbaris pada barisan perubahan, tidak mungkin semuanya. Karena banyak yang tetap memilih pada barisan tidak berubah, walaupun bilangnya ingin berubah. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan ayah dan bunda. Ingin berubah atau tidak berubah. Ingin berubah, inovatiflah, kreatiflah, kreatif, aktif, ya, dan berbeda dengan yang lain. Begitu. Rumus membangun kekuatan dalam diri. 533. 5 sikap dasar yang membumikan nilai-nilai Pancasila. 1, jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab. Ya, usaha, mulai dulu. Ya, tapi dengan perhitungan, dengan ilmu-ilmu yang tadi ada, udah dikasih tahu, komitmen, dan saling berbagi. 3 syarat yang implisit itu tersirat dalam diri. Kita niatnya bersih, ya. Kita mau usaha untuk perbaikan ekonomi, keluarga kita, nolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Lalu kita mohon pada Allah, ya Allah, mohon petunjukmu, mohon pertolonganmu, ya. Lancarkan usahaku ini, ya Allah. Kami baru memulai, mudah-mudahan bisa lancar, bisa maju, ya, dan bersyukur bisa ikut pelatihan hari ini, bisa dapat ilmu 1,5 bulan, kemudian teman-teman bisa nanti jadi mudah-mudahan entrepreneur yang handal, dimulai dari kecil tidak apa-apa. Cara eksplisit, merencanakan hasrat untuk berubah melalui doa dan ibadah. Harus direncanakan mau berubah itu. Lalu sudah rencana diwujudkan, saya mau berubah. Ya, kemudian kita bisa menjadi teladan bagi yang lain sebagai amanah ilahi. Kata pilihan ada di tangan kita. Cing or die. Males untuk berubah. Terlalu nyaman dengan status quo. Udahlah kayak gini aja, capek. Nanti juga pandemi berakhir. Kita tidak pernah tahu pandemi akan berakhir kapan, teman-teman. Bukan Bunda Betty mengatakan nakutin. Tidak pernah tahu. Kalau pandemi itu sudah datang, biasanya kan dia sampai kita sendiri kuat. Sampai pandemi itu yang takut sama kita gitu loh. Sampai kita. Mbak Betty,
Mohon Ya. izin, waktunya tinggal 1 menit lagi, Mbak Baik, Betty. sudah mau selesai. Oke. Sudah mau selesai, tidak peka terhadap perubahan lingkungan, tidak mau berubah, bangga terhadap prestasi masa lalu, tidak mau berubah, monoton, tidak inovatif. Malas, oh jangan. Ya, tidak disiplin, oh jangan. Ingin dilayani, jangan. Tetapi kita melayani. Terima kasih, pilihan ada di tangan kita semua. Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang kita capai. Aristoteles. Saya Bunda Betty Nuraini mengucapkan banyak terima kasih. Demikian Bunda Yufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Betty luar biasa, ilmu yang luar biasa. Kita baru hari pertama, sesi pertama sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Teman-teman semua, peserta Teacherpreneurship Himpaudi atau PAUD Berdikari, sesi pertama ini cukup berat ya. Cukup berat, tetapi ini menjadi modal ilmu kita untuk kita terjun nanti ketika kita memutuskan menjadi seorang pendidik PAUD sambil kita berwirausaha, sehingga kita memiliki kemampuan kemandirian secara finansial. Bunda Betty ada beberapa pertanyaan. Ini mohon izin Bunda Betty ya. Nanti yang jawabnya Pak Doni. Oh, yang jawab Pak Doni. Nggak bercanda, kita sama-sama. Oke, baik, ini yang pertama nih Bunda Betty. Bunda, saya sudah mulai rintis usaha keripik pisang, singkong, dan jagung. Kebetulan di daerah saya bahan bakunya murah. Tapi semenjak adanya copot kata COVID mungkin, omset saya sangat menurun karena selama ini tempat sekolah-sekolahan yang kami titipkan pada libur. Nah, ini bagaimana nih Bunda Betty katanya. Itu satu ya. Kemudian bagaimana Satu-satu dulu aja ya Bu Yufi. Satu-satu dulu ya jawab. Apa? Satu-satu dulu aja jawabnya supaya boleh silakan. Ya, sama-sama. Oke, silakan Bunda Betty. Teman-teman, COVID ini memang semua terjadi itu. Kalau luring itu sudah sangat sulit. Teman-teman harus cari strategi lain tadi. Dibuka, di online nggak ada pilihan, kita ditulis di FB ya. Jualnya di mana? Di FB, tag teman-teman. Minta tolong gini. Kan teman-teman ini misalnya ada Bunda Betty. Kemudian ada Bunda Yufi, ada teman-teman yang lainnya. Bunda tolong sih Bunda. Ini Bunda, ini ada ininya. Tolong tag di FB Bunda nanti ya, semua orang lihat. Jadi marketingnya itu harus dirubah Bunda. Tidak bisa secara luring lagi. Karena luring ini memang sudah terhambat semuanya. Bunda rubah ke luring. Ya, rubah ke daring, maaf. Rubah ke daring. Ya. Jadi penjualannya coba lakukan secara online Bunda. Ya. Jadi saat ini tata lagi kembali, perbaiki marketingnya Bunda. Caranya yang dirubah bukan makanannya, tapi bagaimana cara marketingnya yang dirubah. Begitu Bunda, ya, karena tempat penitipan itu sudah tidak ada lagi. Jadi cara Bunda untuk menjualnya itu melalui daring. Demikian. Terima kasih Bunda Yufi. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bunda Betty, bagaimana strategi kita guru PAUD dengan pengelolaan usaha sehingga kita guru PAUD tetap optimal dan profesional sebagai guru dan sukses dalam mengelola usaha. Demikian Bunda Betty. Ya, teman-teman, jika tadi teman-teman memperhatikan apa yang Bunda Betty sampaikan, sesungguhnya tidak apa-apa Bunda Betty jawab ya, sesungguhnya itu ada di paparan Bunda Betty semua. Itu teman-teman dari mulai merencanakannya POAT ya, cara mengorganisasikannya, terus cara actuating, terus pelaksanaannya, kemudian cara kontrolnya bagaimana, itu sesungguhnya semua udah ada di situ Bunda-bunda ya. Nanti yang penting kita tahu ilmunya. Mungkin selama ini Bunda-bunda usaha, tapi Bunda-bunda itu usaha dengan benar-benar ini mulai dengan sendirinya aja. Nah sekarang nanti banyak ilmu yang akan kita dapatkan untuk orang yang sudah punya usaha atau orang yang belum punya usaha, itu akan berbeda. Yang belum punya usaha, bagaimana dari awal. Yang punya usaha, bagaimana memperbaiki usahanya. Kemungkinan ada perencanaannya yang keliru. Kemudian ada target segmentasinya yang salah. Kemudian ada kemasannya yang berbeda atau keliru. Kemudian ada lagi misalnya pemasarannya yang sudah tidak tepat dengan kondisi COVID. Jadi banyak sekali yang kita harus lihat apple to apple. Langsung kita lihat kasusnya begitu Bu Yufi.
apa yang terjadi dengan usaha mereka, dan segmennya ada. Sesungguhnya itu perlu waktu yang panjang untuk kita langsung loh. Misalnya Bunda Betty nih, apa yang harus dilakukan? Bisa WA lah sama Bunda Betty nanti ya. Karena Bunda Betty harus tahu dulu usaha apa yang dia lakukan, sudah berapa lama, bagaimana dia menjalankan usaha, bagaimana pasarnya selama ini. Jadi tidak bisa begini saja tanyanya untuk memberikan solusi yang tepat begitu. Ya. Alhamdulillah ini Bu Yufi banyak sekali dan Pak Doni yang senang dengan materi ini, chatnya banyak yang masuk. Iya, chatnya banyak sekali. Ya Bunda begitu Bu Betty. Yufi bolehlah nanti chat sama bukan chat WA gitu, karena Bunda Betty harus tahu persis detailnya itu, nggak bisa secara besar saja bagaimana kami itu. Nah jadi harus detailnya ya. Oke, lanjut Bunda Betty nih. Bunda Betty, saya guru PAUD di daerah terpencil. Bagaimana memulai usaha dengan konsumen yang sedikit? Saya khawatir barang tidak laku dan usaha macet. Terus, langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat usaha lagi macet? Begitu. Iya, Bunda, silakan. Ya. Kalau Bunda takut dengan usaha-usaha yang macet atau pelanggannya dikit, Bunda jangan mencari usaha yang gampang rusak. Itu yang pertama. Kalau Bunda yang mencari yang gampang rusak, kerugian. Tapi Bunda harus tahu usahanya yang tidak gampang atau barang-barang produk itu yang tidak gampang rusak, ya. Sehingga ini bisa bertahan, tidak hanya sekitar. Bunda harus menjadi pasar yang agak luas, tidak hanya di daerah Bunda saja, tapi kalau makanan itu sudah terhambat. Kenapa? Karena orangnya dikit, keuangannya sulit, Bunda akan susah maju. Tapi Bunda cari usaha-usaha yang kuat, cari segmentasinya yang di luar itu, atau orang-orang targetnya di luar itu. Kalaupun tidak laris saat itu, Bunda masih bisa melempar ke tempat yang lain. Begitu ya Bunda ya, tolong usahanya lebih yang bisa bertahan dan sesuai dengan kondisi COVID ini. Kalau yang seperti tadi, jangan yang gampang rusak. Karena kalau yang gampang rusak, Bunda pasti rugi. Dan pembelinya, mereka juga kesulitan ilmu. Kesulitan uang. Jadi, mesti lihat peluangnya itu, pintar melihat peluang. Kalau kita melihat peluangnya keliru, kemudian kita buat usaha, nanti akan keliru juga. Nanti bisa konsultasi dengan Bang Doni, nanti dengan teman-teman narasumber yang lain. Dalam perjalanan 1,5 bulan ini, kita akan temukan pola pasti. Usaha yang sudah ada, apa kendalanya, ayo diperbaiki. Yang belum usaha, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bisa lihat peluang, yang seperti tadi Bunda Betty katakan, insya Allah, banyak orang-orang yang awalnya usahanya tidak maju, justru sekarang bisa maju. Ya, segmennya diperluas. Gunakan medsos. Mulailah bermain media sosial yang kuat, baik di FB, IG, maupun WA. Ya, itu adalah media promosi yang sangat murah dan cepat. Terima kasih Bu Yufi. Ya, kita lanjut ya. Baik, sebentar, pemateri perintis usaha. Oke, oh bukan, ini tadi sudah ditanyakan. Kita akan baca lagi sebelumnya bagaimana cara memajukan usaha yang sama dengan usaha tetangga kita sendiri atau teman kita sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini semua mengucapkan terima kasih ini Bunda Betty untuk ilmunya yang luar biasa katanya. Kemudian Bunda, saya sangat menyenangi kewirausahaan ini, sangat menarik pengetahuan dan ilmunya luar biasa. Saya buat lembaga PAUD biaya kontrak dan bangunan semua dari hasil wirausaha. Kami dengan modal dari tabungan anak-anak yang orang tuanya menabung dari usia 2 tahun dititipkan, ditarik setelah tamat TK, tapi selama pandemi kami tidak punya modal karena kegiatan menabung tidak ada. Akhirnya sekarang saya punya usaha. Ude nih apa nih? Sebelumnya kami selalu usaha dengan melibatkan peluang atau pemerintahan yang terjadi. Oke. Bu Satu Yufi, lagi. Bu ya. Yufi, mohon dari Benih Baik sudah masuk disapa Bunda Rinta. Oh, baik. Ya. Baik. Kalau gitu. Ya, nanti Bunda, kita mungkin bisa dilanjutkan di WA atau apa ya Bunda ya. Ini Bunda Rinta udah masuk. Baik, demikian Bunda Betty, terima kasih atas materinya hari ini luar biasa. Sebentar Bunda Yufi. Ya, kita akan menemui Bunda Ana terlebih dahulu. Selamat pagi Bunda Ana. Bunda Ana. Agreni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Bunda Ya, Ana, mari kita sapa dari Benih Baik, Bunda Rintanya. Wah, Luar merinding. biasa, terima kasih kehadirannya Bunda Rinta. Dengar ilmunya yang luar biasa dan tentunya selamat datang kepada Benih Baik, Dek Rinta. Monitor apakah Pak Hasto sudah ada juga di sini. Dan tentunya salam sayang kami kepada Nueva yang luar biasa. Tak lupa untuk Kesosek yang bekerja sama dengan Humas dan kerjasama di PP Himpaudi ini. Salam dari Indonesia Timur. Ya, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan begini? Ya, oke. Luar biasa. Silakan kembali lagi ke Bu Yufi dan juga kepada Bu Betty. Silakan. Baik, Bunda Ana, apakah ada yang ingin disampaikan perwakilan dari Yayasan Benih Baik Indonesia atau bagaimana? Sambil kita koordinasi dulu, apakah Pak Hasto sudah hadir di sini atau belum? Ya. Oke. Terima kasih. Baik, Bunda Betty. Boleh buka mute-nya untuk Dek Rinta. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Bu Yufi. Ya, baik. Mbak Betty sambil menunggu konfirmasi dari Benih Baik, mungkin Mbak Betty dipersilakan untuk menjawab dua pertanyaan tadi, Mbak. Mohon maaf, Bunda Yufi boleh diulang lagi, karena tadi. Oke, saya akan ulang ya pertanyaannya. Baik, yang pertama, sebentar, di mana tadi? Sebentar ya. Oke, Bunda, saya sangat menyenangi kewirausahaan ini, sangat menarik, pengetahuan dan ilmunya luar biasa. Saya buat lembaga PAUD, biaya kontrak, semuanya berasal dari usaha. Akan tetapi, setelah pandemi ini kami tidak punya modal karena kegiatan menabung tidak ada. Akhirnya sekarang saya punya usaha sendiri, melihat peluang atau permintaan yang terjadi. Selanjutnya, ada pertanyaan bagaimana mempertahankan usaha yang sudah berjalan namun sedikit macet karena situasi saat ini. Rata-rata mengucapkan terima kasih atas yang luar biasa dari Bunda Betty. Baik Bunda, nanti lupa sayanya. Baik. Silakan. Bunda Yufi, sesungguhnya ketika situasi sudah berubah, kita juga harus merubah strategi kita. Kalau teman-teman tetap bertahan dengan strategi yang lama, tidak bisa bertahan. Tidak ada kata lain, harus rubah strateginya. Jangkauannya, strategi marketingnya lakukan secara daring, teman-teman. Kalau teman-teman tetap bertahan jual seperti itu, teman-teman akan susah. Ya, dan jual secara daring, kemudian misalnya dengan bekerja sama dengan siapa begitu, harus jalin bekerja sama. Jadi kalau misalnya pas di sekolahan tidak bisa seperti itu saja. Kalau tetap bertahan pada pola-pola yang lama, teman-teman akan tergerus dengan perkembangan zaman. Jadi adaptasilah dan perbaikan terus-menerus. Ya, apa yang kurang, apa yang salah, dan apa peluang yang bisa begitu. Nah, kalau misalnya usaha ini udah nggak bisa, orang udah nggak ada pemikiran, saya harus berubah kemana? Ingat yang Bunda Betty katakan tadi, peluang-peluang usaha itu ada di beberapa yang tetap bisa bertahan, itu ada yang di makanan, ya. Terus produk-produk kesehatan. Kalau teknologi informasi, kita oke lah, itu bukan ranahnya mungkin tuh ya. Kemudian eceran-eceran, jualan eceran. Jualan eceran apapun, masker, kemudian sarung, ya pokoknya yang dibutuhkan saat ini begitu, ya. Itu masih sangat diminati. Insya Allah kalau itu teman-teman tetap bisa bertahan. Jadi kalau yang kemarin, jika dia bukan pokok, maka orang-orang yang punya uang tidak akan beli. Ya, kenapa? Kebutuhan pokok mereka akan duluan. Jadi kemarin itu ada beberapa yang tanya Bunda Betty, mereka itu berubah berdagang bahan pokok. Jadi dagangnya beras, dagangnya gula, itu disuplai dan itulah laku dari door ke door pesan sama mereka. Ya, jadi jangan hanya memikirkan usaha yang sudah kita rintis ketika ini tidak bisa lagi. Teman-teman harus keluar dari zona nyaman, kemudian berpikir sekarang yang dibutuhkan orang itu apa. Sampai ada yang jualan sayuran, nawarinya diantar ke rumah, begitu loh. Ya, jadi untuk bertahan hidup,
lihat kondisi, lihat peluang. Teman-teman bisa jadi jual bahanan pokok, uang yang ada sedikit itu bisa dilakukan untuk seperti itu, mulai berputar atau menjalin kepercayaan yang bisa diambil dulu. Dari mana bahan-bahan pokok terus. Teman-teman hanya menjadi penyalur, membantu dan mengambil keuntungan dari situ. Banyak peluang itu teman-teman, dibuka, dijalin. Ya. Demikian Bu Yufi. Baik. Terima kasih Bunda Betty, dan ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Bunda Betty, mohon izin. Jadi ini ada yang menarik nih Bunda Betty di sini, saya akan membacakan. Di salah satu Kabupaten Sultra sejak Februari kami bentuk badan usaha milik Lembaga PAUD, syukur alhamdulillah sedang berlangsung. Sama dengan kegiatan ini menjadi super energi untuk segera berubah lebih cepat. Ini satu, wah ini luar biasa sekali. Dan ada tadi yang satu yang luar biasa, saya mulai, Bunda, sejak mulai pandemi COVID, usaha mulai kecil-kecilan dan sampai saat ini usaha semakin maju. Dan menjadi keraguan saya ketika sudah mulai sekolah lagi, wah ini malah ragu-ragu nih Bunda Betty nih. Kita undang sekolah lagi nih mau gimana? Bu Yufi, saya ingin undang ya, dia bicara di sini. Oh begitu, baik. Ya, silakan. Kan dia harus berbagi dengan kita. Di sesi COVID orang pada tutup kok dia buka gitu. Kita undang beliau untuk bertukar pikiran dengan kita di sini. Silakan kita undang siapa tadi? Wow, ya, silakan masih ada waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada tadi loh, Kak yang Yulia. usahanya katanya Ya, kepada Kak Yulia, saat COVID ini, Bu Yufi. Betul. Dari siapa itu? Iya. Bu Yufi, keren banget. Ini dari, sebentar, kita lihat ini dari, mana tadi ada? Bunda Lisa nih, Bunda Lisa. Bunda Lisa, mohon untuk dibantu supaya bisa bicara di sini, Pak Doni ya. Bunda Lisa. Siap. Lisa ya. Berbagi, karena ini luar biasa. Oke, sudah saya unmute. Angkat tangannya atau resen supaya Oke, Bunda Lisa, boleh bicara Bunda? Assalamualaikum Bunda. Bunda Risa. Halo Bunda Risa. Tidak ada Bu Yufi. Kalau gitu Bunda Ana, mau kita lanjutkan dengan benih baik, begitu? Oh, alhamdulillah benih baiknya sedang terpukau juga nih dengan kegiatannya dari pengurus pusat Himpaudi dengan teacherpreneurship yang angkatan kedua Bu Yufi, dan juga tentunya dengan narasumber yang pertama. Dan tentu nanti sebentar lagi akan berjumpa dengan Nueva yang saling menggelegar, dan Bunda juga terpukau ini dengan di pertemuan yang pertama adalah para peserta yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan antara materi dengan yang satu dengan yang lainnya, ya, karena tentunya Kesosek kita Bu Yufi dan teman-teman akan mempersiapkan satu acara pembukaan resmi untuk 13 provinsi ini. Begitu kan ya Bu Yufi? Iya, baik. Baik Bunda Ana. Dan Bunda Betty, mungkin mohon izin Pak Doni selesai sudah untuk materi pertama dari Bunda Betty ya. Bunda Betty ada closing statement untuk para peserta sebagai penguatan Bunda Betty. Baik. Silakan. Terima kasih Ayah dan Bunda. Saat ini kita bertatap wajah, Bunda Betty sebagai Sekretaris Umum Himpaudi bangga sekali dengan Ayah dan Bunda semua. Mari kita tersenyum. Bunda, senyum yuk semua yuk. Kalau sama simetri senyum kita ya, yuk semua senyum. Nah, alhamdulillah semua. Kalau Bunda Betty katakan Himpaudi Jaya, tangannya terkepal semua ya. Himpaudi Jaya. Ini tetap semangat. Jangan terhenti karena COVID ini pasti Allah berikan jalan kepada kita. Insya Allah ikuti dengan baik 1,5 bulan materi teacherpreneurship dari Digital Nueva Campus bersama pengurus pusat Himpaudi. Mudah-mudahan yang belum membangun usaha nanti akan menemukan pola membangun usaha, yang sudah bangun usaha kemudian nanti akan mempertahankan usahanya dan lebih berkembang lagi. Kemudian yang tadi sudah berkembang, takut situasi COVID ini selesai malah nanti bagaimana usahanya.
Insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita temukan jalan untuk itu semua. Sekian doa Bunda Betty yang terbaik dan sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Bang Doni, Nueva Digital Campus bersama tim. Terima kasih Bunda Anggraini, Ketua 3 PP Himpaudi yang mencarikan donasi untuk agar dana acara ini tetap bisa berjalan. Terima kasih Kang Dede dan Bu Yufi yang tidak henti-hentinya mengawal agar pelatihan teacherpreneurship tahap kedua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semua tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga sebagai tanda selamat kepada Kesosek, kemudian juga kepada Humas Kerjasama, tak lupa kepada Benih Baik yang sudah luar biasa bersama dengan AAJI. Semogalah apa yang sudah kita lakukan ini sangat bermanfaat kepada para peserta. Dan jangan lupa, 13 Provinsi Indonesia Timur itu diucapkan oleh Andi F. Noya, minta kepada Indonesia Timur. Boleh dong tepuk tangan sama-sama? Wow, sengaja nih Bunda pakai Papua nih. Bunda, jangan lupa salam sayang dari Ketua Umum kita bahwa pada hari ini Bunda masih ada, Bunda Neti masih ada acara yang bersamaan begitu. Tapi nanti Bundo akan langsung menyapa teman-teman kita semua di waktu yang tepat. Begitu Bunda Ana Anggraini dan Bunda Yufi, Bang Doni. Selanjutnya, Bu Yufi saya boleh minta pamit ya karena ada kegiatan lain. Baik, terima kasih Bunda Betty, terima kasih atas sharing ilmunya, atas ilmu yang luar biasa. Dan terima kasih. Saya izin pamit ya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menuju kepada tentunya Nueva Digital Campus. Dan juga sekali lagi kerjasama yang begitu luar biasa. Memang Bu Yufi kita bagikan puzzle yang tidak terkotak-kotak ya. Humas dan kerjasama mencarikan dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Benih Baik dan Benih Baik bersama dengan AAJ mensupport kita. Wah, ini saya dapat senyuman yang pakai kacamata dan gondrong Nueva Digital Campus senyum terus nih, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih dan kepada para penanggung jawab dari tiap provinsi kita akan memantau ya Bu Yufi ya dan dapatkan yang pakai gulir-gulir itu apaan tuh Bu Yufi? Dana bergulir ya? Ya, dana bergulir betul. Oke. Bu Yufi yang selalu tampak cantik, 13 provinsi bertahan ya. Kita lihat, kita pantau dari pengurus pusat Himpaudi tentunya kepercayaan. Trust adalah nomor 1 untuk kita semua. Baik, tepat menuju ke pukul 10, marilah kita kembalikan kepada moderator kita. Kang Dede, terima kasih. Kemudian juga Nueva Digital Campus, terima kasih. Tak lupa kepada yang monitoring pada hari ini, Rinta dari Benih Baik menyampaikan salam untuk kita dan yang paling istimewa adalah karena ada para peserta. Lambaikan tangan kita. Terima kasih dari Bunda Ana. Kita akan pantau terus. Pantengin yuk. 600 peserta. 13 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto pertama dulu dong. Lupa nih. Oh nggak usah deh, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya baik. Terima kasih Bunda Ana. Dan seluruh Laskar Himpaudi, Laskar PAUD, peserta Teacherpreneurship Angkatan kedua di kesempatan kali ini. Demikian tadi materi pertama telah kita ikuti sama-sama. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, sesi berikutnya ya. Materi akan disampaikan oleh Bapak Doni Nugroho. Kepada Bapak Doni Nugroho dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ya Anda dan Bunda Laskar PAUD Himpaudi.
ada 600 peserta sebenarnya yang sudah terdaftar ya. Tapi tidak apa-apa, ya mungkin yang lainnya nanti bisa menyusul. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di hari pertama ya pertemuan kita. Alhamdulillah luar biasa, lancar sekali. Tadi Bunda Betty juga sudah luar biasa menyampaikan materi yang sangat bagus sekali tentang manajemen kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Bunda Ana juga sudah menyampaikan bahwa acara ini terselenggara dengan adanya sponsor ya. Ada dari Benih Baik, ada dari AAJI ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan juga yang tidak kalah ada juga dari Telkomsel yang juga mensponsori kegiatan kita ya. Nah, ayah bunda sekalian, kita langsung lanjut materi kedua ya. Nah, materi kedua ini kita nanti banyak bicara tentang bakat. Nah, ya. Jadi materinya judulnya talent mapping ya, open mind talent mapping. Sebenarnya apa nih kaitannya antara bakat dengan bisnis? Kok kayaknya tidak nyambung gitu ya, tapi sebenarnya sangat berkorelasi sekali ya. Ada yang bertanya bisnis yang bagus itu bisnis yang seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau kata Bob Sadino, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan, karena sebagus-bagusnya bisnis kalau nggak dijalankan ya dia nggak akan jadi bisnis gitu ya. Nah, bisnis walaupun sederhana mungkin asalkan dijalankan, nah itu akan menjadi bisnis yang bagus ya. Nah, selain bisnis yang dijalankan, tentunya bisnis yang bagus itu juga adalah bisnis yang sesuai dengan passion. Apa sih passion itu? Nah, banyak yang tanya juga. Passion itu bukan hanya sesuatu yang kita senangi saja atau yang kita minati gitu ya. Tapi juga sesuatu yang memang didukung oleh bakat yang kita miliki. Nah, jadi selain kita senang, tapi kita juga punya bakat yang mendukung kesenangan kita tersebut. Nah, itu yang nanti akan menjadi passion. Nah, sayangnya banyak di antara kita yang tidak kenal nih bakatnya apa sih gitu. Jadi kalau ada yang nanya, Bapak, Ibu, bakatnya apa sih? Atau anak Bapak, anak Ibu, bakatnya apa sih? Gitu ya. Nah, bingung, banyak yang bingung menjawabnya. Ada yang menjawab, oh anak saya bakatnya bermain bola, anak saya bakatnya melukis ya, anak saya bakatnya bernyanyi. Ya, nanti kita lihat apa yang disebut sebagai bakat, apa yang disebut sebagai kekuatan ya. Nanti di sini kita akan kupas. Nah, bakat ini juga tidak bukan hanya penting untuk pengembangan karir dan bisnis, tapi juga untuk pendidikan. Jadi karena di sini kita ada semua pendidik gitu ya, khususnya pendidik anak-anak usia dini. Nah, kita sebagai guru gitu ya, sebagai pendidik, salah satu tugas kita adalah membantu menemukan bakat anak-anak kita gitu ya. Karena kalau sudah ketemu bakatnya, sudah ketemu kekuatannya, kita tinggal mengarahkan saja nanti supaya dia nanti menjadi bintang gitu ya. Tapi kalau kita tidak melihat ini anak kok bakatnya nggak kelihatan gitu ya, atau kekuatannya apa, nah itu yang nanti kita akan coba ya. Nah, di sesi ini nanti saya akan menyampaikan open mind ya, sekedar membuka wawasan saja, apa itu bakat, apa itu kekuatan, bagaimana kita menemukan bakat, sambil nanti di akhir sesi kita akan lakukan assessment ya, kita akan coba tes bakat ya, secara online gitu ya, lewat temubakat.com. Nanti semua harus coba ya, semua harus coba supaya nanti kita bisa lihat hasilnya. Nanti hasilnya bisa diunduh ya, atau bisa di-download. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata kekuatan saya ini, kekuatan saya ini. Saya sebenarnya kalau di PAUD ini cocoknya jadi apa gitu ya. Atau saya cocoknya nanti membangun bisnis apa gitu ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, saya mohon izin untuk share screen gitu ya. Oke, moga-moga sudah kelihatan ya. Ini depannya sama nih dengan materi Bunda Betty tadi ya. Oke. Nah, ini open mind talent mapping. Moga-moga sudah kelihatan ya. Saya mau sebelum masuk materi, saya mau kasih tebak-tebakan dulu nih ya. Ini kan
Bapak Ibu banyak guru PAUD ya. Biasanya kalau anak-anak kecil itu suka tuh dikasih tebak-tebakan ya. Nah, kita masuk ke apa itu bakat, tapi saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Ini saya punya gambar ya. Ini ada gambar kura-kura ya. Biasanya kalau di cerita-cerita anak-anak itu di dongeng-dongeng ya, kura-kura ini punya teman. Nah, temannya adalah ini dia kelinci. Nah, ya, kura-kura sama kelinci ini berteman. Ya. Nah, kalau misalnya keduanya ini adu kecepatan ya, siapa yang akan jadi pemenang? Nah, boleh tulis di chat ya, siapa yang akan jadi pemenang? Apakah kelinci atau kura-kura? Ya, atau siapa yang jadi pemenang? Kalau kelinci sama kura-kura ini adu kecepatan,